Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 401. Dengan pendek Ki Tumenggung memberitahukan bahwa rumah itu baru saja didatangi oleh orang kerdil yang berilmu sangat tinggi untuk mengancam keluarga mereka. Aku sudah bertekad untuk mempertahankan harga diriku. Meskipun aku sadar bahwa aku tidak mampu mengimbangi ilmu orang kerdil itu, tetapi aku tidak akan menyerah karena ancamannya. Karena dengan demikian akan menimbulkan kebiasaan buruk, bahwa kekerasan akan menjadi alat yang paling baik untuk memaksakan kehendak seseorang, berkata Ki Tumenggung Purbarumeksa. Keempat orang itu mengangguk-angguk kecil. Mereka adalah orang-orang yang menerima upah untuk ikut menjaga keselamatan seluruh keluarga Ki Tumenggung yang selalu berada dalam ancaman yang nampaknya semakin bersungguh-sungguh. Untuk beberapa saat ancaman itu terasa mereda. Namun kemudian ternyata justru semakin panas. Sementara itu Ki Tumenggung tidak segera menghubungi Ki Lurah Beranjangan, karena Ki Tumenggung tahu bahwa esok Ki Lurah tentu akan datang ke rumahnya. Sementara itu, Ki Wirayuda pun telah bekerja cepat. Ia telah memerintahkan beberapa orang petugas sandi untuk mengawasi rumah Ki Ranggawibawa dan Ki Tumenggung Purbarumeksa. Namun mereka telah mendapat pesan, bahwa mereka tidak harus menangani langsung jika mereka melihat orang kerdil memasuki rumah-rumah itu. Tetapi mereka harus memberikan isyarat sehingga kekuatan yang lebih besar akan datang, dan apabila mungkin menangkap orang kerdil itu, hidup atau mati. Tetapi Ki Wirayuda pun sadar, bahwa orang kerdil itu tentu cukup cerdik, sehingga sulit untuk dapat mengamatinya secara langsung. Namun malam itu memang tidak terjadi sesuatu di rumah Ki Tumenggung Purbarumeksa maupun Ki Ranggawibawa. Nampaknya orang kerdil itu pun memberikan waktu bagi keluarga Ki Tumenggung Purbarumeksa untuk memikirkan permintaan Raden Antal. Ketika matahari terbit di hari berikutnya, ternyata Ki Lurah Beranjangan dan 4 orang prajurit dari pasukan khusus telah datang ke rumah Ki Tumenggung Purbarumeksa. Keempat prajurit itu berniat untuk kembali ke tanah perdikan Menoreh. Namun ketika Ki Lurah Beranjangan mendengar keterangan menantunya bahwa orang kerdil itu telah datang ke rumah Ki Tumenggung Purbarumeksa, maka Ki Lurah pun telah merubah niatnya. Katanya, "Jika demikian aku justru akan kembali ke tanah perdikan. Kita harus dapat mengambil sikap untuk mengimbangi langkah-langkah yang telah mereka lakukan, yang sudah tentu sangat menusuk perasaan. Aku sependapat ayah. Mungkin Ki Lurah Agung Sedayu akan dapat membantu memecahkan persoalan yang sudah sangat mendesak itu." "Agaknya mereka benar-benar telah kehilangan penalaran," sahut Ki Tumenggung Purbarumeksa. "Karena itulah maka Ki Lurah Beranjangan pun telah minta diri untuk langsung pergi ke tanah perdikan." Katanya, "Aku harus segera bertemu dengan Angger Agung Sedayu." Ketika Ki Lurah kemudian turun ke halaman, maka Teja Prabawa telah menunggunya. Dengan suara bergetar ia berkata, "Tolonglah, Kek. Jika tidak, maka Raras yang tidak tahu menahu persoalannya akan menjadi korban." "Tidak ada yang harus dikorbankan," jawab Ki Lurah Beranjangan, yang meskipun sudah menjadi semakin tua, namun ternyata hatinya masih tetap tegar. Teja Prabawa tidak menjawab. Namun sorot matanya yang menuntut belas kasihan itu membuat Ki Lurah justru membentak. "Bangunlah kau anak cengeng. Bukankah kau memiliki sehelai pedang? Buat apa kau pernah berguru kepada seseorang, jika dalam keadaan yang sulit kau hanya dapat meratap seperti itu? Adikmu yang seorang gadis, tidak akan merengek seperti kau." Namun Teja Prabawa memang benar-benar menjadi cemas menghadapi keadaan yang terasa semakin keruh itu. Demikianlah, sejenak kemudian maka Ki Lurah Beranjangan telah meninggalkan rumah anaknya menuju ke tanah perdikan Menoreh bersama dengan para prajurit dari pasukan khusus yang menyertainya. Mereka telah memacu kudanya demikian mereka keluar dari pintu gerbang kota. Ketika mereka sampai di tepian, kemudian naik ke atas rakit, rasa-rasanya rakit itu berenang sangat lamban. Namun akhirnya mereka sampai ke seberang, dan sejenak kemudian kelima ekor kuda itu telah berpacu lagi langsung menuju ke barak pasukan khusus. Karena Ki Lurah Beranjangan memperhitungkan bahwa Agung Sedayu tentu masih berada di barak. Sebenarnya lah Agung Sedayu memang masih berada di barak. Ia memang agak terkejut melihat sikap Ki Lurah, demikian ia bersama para prajurit itu datang dengan tergesa-gesa. "Aku perlu bicara dengan Angger," berkata Ki Lurah. "Tentang apa?" bertanya Agung Sedayu. "Tentang orang kerdil itu," jawab Ki Lurah.
Mereka berdua pun kemudian telah pergi ke sanggar, agar dapat berbicara tanpa diganggu orang lain. Keterangan yang dibawa oleh Ki Lurah Beranjangan memang membuat jantung Agung Sedayu berdesir. Orang kerdil itu benar-benar telah menantang keluarga Ki Tumenggung Purbarumeksa dan Ki Rangga Wibawa. Kita memang harus berbuat sesuatu, berkata Agung Sedayu, yang biasanya sering membuat banyak pertimbangan untuk mengambil satu sikap. Namun menghadapi tindakan orang kerdil itu, Agung Sedayu nampaknya tidak perlu lagi ragu-ragu. Karena itu maka katanya kemudian, "Marilah, kita pulang. Kita berbicara dengan Gelagah Putih." Agung Sedayu pun kemudian memberikan beberapa pesan kepada beberapa orang kepercayaannya, sementara itu ia memberitahukan bahwa ia akan pulang lebih cepat dari biasanya. "Ada persoalan penting yang harus aku selesaikan," berkata Agung Sedayu. "Jika hari ini belum selesai, maka besok aku tidak datang ke barak. Selesaikan semua tugas dengan baik." Demikianlah, maka Agung Sedayu bersama Ki Lurah Beranjangan itu pun segera meninggalkan barak, sementara keempat prajurit yang menyertai Ki Lurah telah dikembalikan ke pasukannya. Sejenak kemudian maka Agung Sedayu dan Ki Lurah Beranjangan pun telah menyusuri jalan ke Padukuhan Induk Tanah Perdikan. Agung Sedayu ingin berbicara lebih dahulu dengan Ki Jayaraga dan Gelagah Putih, apa yang sebaiknya dilakukannya. Berita yang dibawa oleh Ki Lurah Beranjangan tentang perilaku orang kerdil itu memang membuat telinga Gelagah Putih menjadi panas. Seperti Agung Sedayu, maka Gelagah Putih pun menganggap bahwa sebaiknya mereka melakukan sesuatu yang akan dapat menunjukkan bahwa orang kerdil itu tidak dapat berbuat sekehendak hatinya. "Kita semuanya pergi ke Mataram," berkata Agung Sedayu kemudian. "Siapakah yang Kakang maksud semuanya?" bertanya Sekar Mirah. "Termasuk aku? Rara Wulan? Atau siapa?" "Ya," jawab Agung Sedayu. "Kita akan mengumumkan perang melawan orang kerdil, Ki Manuhara dan kawan-kawannya." "Apakah hal ini tidak akan menyinggung kewenangan Ki Wirayuda?" bertanya Ki Lurah Beranjangan. "Aku akan berbicara dengan Ki Wirayuda," jawab Agung Sedayu, yang jarang sekali menentukan sikap setegas itu. Ki Lurah Beranjangan menarik nafas dalam-dalam. Sudah cukup lama ia mengenal Agung Sedayu. Sejak Agung Sedayu itu masih mengikuti gurunya kemana-mana, bersama dengan murid utama Kiai Gringsing yang seorang lagi, Swandaru Geni. Namun sikap Agung Sedayu itu ternyata telah menggetarkan jantungnya. Namun dalam pada itu, Sekar Mirah pun bertanya, "Lalu, bagaimana dengan rumah ini?" "Biarlah anak itu mengurusnya. Tanpa kita berada di rumah ini, maka orang kerdil itu tidak akan mengganggunya." Sekar Mirah termangu-mangu sejenak. Tetapi ia pun merasa heran akan sikap yang keras dari suaminya itu. Agaknya menurut suaminya, sikap orang kerdil itu sudah keterlaluan. Demikianlah, maka seisi rumah itu pun segera bersiap-siap. Agung Sedayu dan Gelagah Putih telah pergi menemui Ki Gede untuk mohon pamit. Ki Gede memang merasa heran bahwa mereka bersama-sama akan pergi ke Mataram. Namun Agung Sedayu pun telah menjelaskannya pula. Apa sebabnya mereka bersama-sama akan pergi ke Mataram? "Selain tugas yang berat, kami tidak sampai hati meninggalkan Rara Wulan di rumah, Ki Gede. Jika terjadi sesuatu, maka kami harus mempertanggungjawabkannya ke kedua orang tuanya. Sementara itu, Rara Wulan memang menjadi sasaran utama orang kerdil itu," berkata Agung Sedayu. "Bagaimana dengan Angger Sekar Mirah?" bertanya Ki Gede. "Biarlah ia ikut pula untuk menemani Rara Wulan," jawab Agung Sedayu. Keikutsertaan Sekar Mirah merupakan salah satu cara untuk memberikan ketenangan bagi Ibu Rara Wulan, karena dengan demikian maka Rara Wulan bukan satu-satunya perempuan di antara beberapa orang laki-laki. Apalagi di antara kami ada Gelagah Putih. Ki Gede tersenyum, sementara Gelagah Putih hanya menundukkan kepalanya saja. "Baiklah Ngger," berkata Ki Gede. "Biarlah Prastawa mempersiapkan para pengawal sebaik-baiknya. Selebihnya, jika terjadi sesuatu, biarlah aku berhubungan dengan para prajurit dari pasukan khusus." "Bukankah Angger Agung Sedayu telah memberikan pesan kepada mereka?" "Sudah Ki Gede. Jika Ki Gede memerlukan para prajurit dari pasukan khusus itu, kami mohon Ki Gede berhubungan dengan Sanggabaya, salah seorang pemimpin kelompok yang memiliki kelebihan dari kawan-kawannya. Apalagi Sanggabaya berasal dari tanah perdikan ini pula." "Baiklah," jawab Ki Gede. "Aku mengenal anak itu." Demikianlah,
Atas nama seluruh keluarganya Agung Sedayu minta diri kepada Ki Gede, untuk beberapa hari berada di Mataram karena ada sesuatu yang penting. Bahkan Agung Sedayu itu pun telah berkata pula. Ki Gede. Persoalannya tentu tidak terbatas sepanjang persoalan Rara Wulan dan Raras, anak gadis Ki Ranggawibawa. Tetapi orang kerdil itu telah bekerja bersama dengan Ki Manuhara, yang tentu mempunyai kepentingan terhadap Mataram, menilik tindakan-tindakan yang telah diambilnya. Antara lain ketika diadakan pertandingan ketangkasan oleh anak-anak muda di Mataram. Ki Gede mengangguk-angguk. Katanya. Ya. Tindakan yang telah diambilnya di Tanah Perdikan ini juga menunjukkan bahwa kelompok itu adalah kelompok yang sangat berbahaya. Sebenarnya lah bahwa Agung Sedayu dan keluarganya telah meninggalkan rumahnya. Tetapi mereka tidak beriringan dalam satu kelompok bersama-sama, agar tidak terlalu menarik perhatian. Rara Wulan, Sekar Mirah mendahului yang lain disertai Gelagah Putih dan Agung Sedayu, sementara Sabung Sari dan Ki Jayaraga menyusul kemudian bersama Ki Lurah Beranjangan. Anak yang tinggal bersama Agung Sedayu hanya dapat bersungut-sungut. Namun Agung Sedayu memberikan uang sambil berkata, "Kami tidak akan terlalu lama. Bukankah kau seorang laki-laki? Kau tentu tidak akan pernah ketakutan. Tetapi ingat, kau tidak usah turun ke sungai." Anak itu mengangguk sambil bergumam. "Aku tidak takut." Demikianlah. Maka iring-iringan berkuda itu pun melintas dengan cepat menyusuri jalan-jalan di Tanah Perdikan menoreh. Beberapa orang memang heran melihat iring-iringan itu. Tetapi kepada setiap orang yang bertanya di sepanjang jalan Agung Sedayu selalu menjawab. "Ada sana kadang kami mempunyai keperluan di Mataram." Orang-orang yang bertanya itu telah menjadi puas dengan jawaban itu. Mereka telah mengartikan kepergian Agung Sedayu dan keluarganya itu untuk menghadiri sebuah peralatan. Iring-iringan itu tidak menghiraukan langit yang menjadi suram ketika senja turun. Bahkan kemudian gelap malam mulai merambah jalan-jalan di Tanah Perdikan. Namun, mereka tidak menjadi cemas, karena biasanya sampai larut masih ada tukang satang yang bersedia menyeberang di penyeberangan sebelah selatan, yang terhitung penyeberangan yang terbesar. Sebenarnya lah sebagaimana mereka perhitungkan. Ketika mereka sampai di tepian, maka masih ada 2 rakit yang siap untuk melintasi Kali Praga. Sebagaimana Agung Sedayu membagi iring-iringannya menjadi 2 kelompok, maka mereka pun menyeberang secara terpisah. Agung Sedayu dan kelompoknya menyeberang lebih dahulu. Baru kemudian Ki Jayaraga dengan kelompoknya. Malam itu juga mereka langsung menuju ke rumah Ki Tumenggung Purbarumeksa. Mereka sama sekali tidak merasa cemas seandainya Bajang Engkrek dan Ki Manuhara atau orang-orangnya melihat kedatangan mereka. Namun, demikian mereka sampai di rumah itu, maka mereka melihat suasana yang muram. Begitu mereka memasuki halaman, maka orang-orang yang diminta untuk membantu mengamankan rumah itu segera menyongsong mereka dengan kesiagaan penuh. Namun mereka pun menarik nafas dalam-dalam ketika mereka melihat di antara mereka yang datang itu terdapat Rara Wulan. Sejenak kemudian, maka iring-iringan yang terdiri dari 2 kelompok itu telah berkumpul di rumah Ki Tumenggung Purbarumeksa. Ki Tumenggung, Nyi Tumenggung dan Teja Prabawa telah menemui mereka di pendapa. Kegelisahan yang nampak telah memberikan kesan yang menggelisahkan. "Apa yang terjadi?" bertanya Ki Lurah Beranjangan. "Raras benar-benar telah hilang," jawab Ki Tumenggung. "Karena kakek datang kemari dengan ke-4 orang pengiring itu," berkata Teja Prabawa dengan suara bergetar. "Ternyata mereka melihatnya. Dengan alasan itu, maka mereka mempercepat rencananya mengambil Raras." "Bagaimana hal itu dapat terjadi? Bukankah di sekitar Raras ada orang-orang yang melindunginya?" bertanya Ki Lurah Beranjangan. Ki Tumenggung menarik nafas panjang. Katanya, "Ki Ranggawibawa tidak tahu bagaimana hal itu terjadi. Raras ada di rumah. Ki Ranggawibawa dan Wacana juga ada di rumah. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Raras telah hilang. Agaknya selagi Raras berada di dapur seorang diri, pada saat ibunya masuk ke dalam untuk mengambil sesuatu." "Apakah Raras tidak menjerit atau berteriak?" bertanya Agung Sedayu pula. "Mungkin mulutnya dibungkam, atau bahkan ia telah dibuat pingsan," jawab Ki Tumenggung. "Dan itu terjadi di siang hari?" bertanya Ki Lurah Beranjangan keheran-heranan. "Ya. Tadi pagi. Agaknya Raras telah dibawa lewat lorong-lorong yang sempit," jawab Ki Tumenggung. Namun tiba-tiba Teja Prabawa memotong. "Kakek yang bertanggung jawab.
Diam kau Teja Prabawa, bentak ayahnya. Jika kau tidak berani mencari Raras, kau tidak usah ikut campur. Apa yang sudah dilakukan oleh Kirangga Wibawa? Bertanya Ki Lurah beranjangan kemudian. Kirangga telah melaporkannya kepada Ki Wirayuda, jawab Ki Tumenggung Purbarumeksa. Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya. Baiklah. Aku akan menemui Ki Wirayuda. Lalu katanya kepada Gelagah Putih. Marilah. Ikut aku. Tetapi Ki Tumenggung mencoba mencegahnya. Nanti dulu Ki Lurah. Biarlah Ki Lurah minum lebih dahulu. Semakin cepat semakin baik, ayah, potong Teja Prabawa pula. Ayahnya hampir membentaknya pula. Namun Agung Sedayu mendahuluinya. Terima kasih Ki Tumenggung. Aku hanya sebentar. Demikianlah, Agung Sedayu dan Gelagah Putih telah berpacu menuju ke rumah Ki Wirayuda, sementara malam menjadi semakin dalam. Agung Sedayu memang tidak terlalu lama berada di rumah Ki Wirayuda. Beberapa saat kemudian ia sudah kembali berada di rumah Ki Tumenggung Purbarumeksa. Bahkan katanya kemudian, aku juga sudah singgah di rumah Ki Rangga Wibawa. Sambil minum minuman panas yang disuguhkan oleh Nyi Tumenggung, Ki Tumenggung berkata, mereka mengancam, jika dalam waktu 3 hari wulan tidak diserahkan, Raras benar-benar akan menjadi korban kebiadaban Raden Antal. Satu hal yang tidak pernah dapat aku bayangkan tentang anak muda yang kelihatannya lembut dan baik hati itu. Agung Sedayu pun mengangguk pula. Katanya. Ki Rangga Wibawa juga mengatakannya. Ia benar-benar menjadi bingung. Lebih-lebih Nyi Rangga. Setiap kali ia menjadi pingsan. Apakah ayah sampai hati membiarkan hal seperti itu terjadi pada keluarga Ki Rangga Wibawa? Bertanya Teja Prabawa. Jadi maksudmu bagaimana? Kita serahkan wulan kepada iblis itu, dan kemudian biar ibumu yang setiap kali pingsan, bahkan untuk selama-lamanya ibumu akan mengalami goncangan jiwa. Ki Tumenggung justru bertanya. Teja Prabawa terdiam. Tetapi kecemasan yang sangat telah mencekam jantungnya. Rara Wulan hari ini telah berada di sini. Biarlah besok kita ajak Rara Wulan keluar. Biarlah iblis itu atau salah seorang pengikutnya melihatnya, dan menyangka bahwa kita akan menyerahkan Rara Wulan. Dengan demikian maka sebelum hari ketiga Raras masih selamat. Sementara itu kita mencari kemungkinan-kemungkinan yang dapat kita tembus, berkata Agung Sedayu. Ki Tumenggung Purbarumeksa mengangguk-angguk. Ia memang tidak mempunyai cara yang dapat dianggap tepat untuk membantu membebaskan Raras. Karena itu, maka Ki Tumenggung itu hanya dapat menyerahkan segala sesuatunya kepada Agung Sedayu, yang nampaknya mempunyai ketangkasan berpikir lebih baik dari dirinya sendiri. Malam itu, orang-orang yang datang bersama Agung Sedayu itu bermalam di rumah Ki Tumenggung Purbarumeksa. Seperti yang direncanakan, maka di hari berikutnya Agung Sedayu dan Gelagah Putih telah mengajak Rara Wulan berkunjung ke rumah Ki Rangga Wibawa. Mereka berharap bahwa kehadiran Rara Wulan akan dapat sedikit memperingan beban perasaan Nyi Rangga, karena dengan demikian ia melihat kesungguhan keluarga Ki Tumenggung untuk membantu membebaskan Raras. Selebihnya Agung Sedayu dan Gelagah Putih memang berharap bahwa para pengikut orang Kerdil itu melihat bahwa Rara Wulan telah berada di Mataram, sehingga mereka tidak akan segera bertindak sesuatu atas Raras. Ketika mereka sampai di rumah Ki Rangga, maka mereka telah disambut oleh Ki Rangga dengan hati terbuka. Seperti yang diharapkan oleh Agung Sedayu, maka Ki Rangga memang melihat bahwa keluarga Ki Tumenggung Purbarumeksa memang tidak membiarkan Raras hilang tanpa melakukan sesuatu. Namun ketika Nyi Rangga melihat Rara Wulan, maka tanggapannya justru berbeda. Tiba-tiba saja Nyi Rangga itu menangis sambil berteriak dengan gagap. Kaulah yang menyebabkan anakku mengalami bencana. Kaulah yang seharusnya menanggungnya. Bukan anakku. Bukan Raras. Agung Sedayu memberi isyarat kepada Rara Wulan agar ia berdiam diri. Ki Ranggalah yang kemudian berusaha menenangkan istrinya dan mengajaknya masuk. Ketika ia keluar lagi menemui tamu-tamunya, maka Ki Rangga pun berkata, aku minta maaf Ngger. Istriku memang menjadi sangat gelisah. Ia tidak dapat lagi berpikir bening. Bahkan ia masih saja sering pingsan. Kami dapat mengerti perasaannya Ki Rangga, jawab Agung Sedayu. Lalu katanya pula, aku sengaja membawa Rara Wulan keluar dan berjalan menyusuri jalan kota, agar orang-orang yang terlibat dalam pengambilan Raras,
atau pengikutnya, dapat melihatnya. Sehingga mereka mengira bahwa kami akan menyerahkan Rara Wulan. Dengan demikian setidak-tidaknya kita mempunyai waktu 3 hari untuk memikirkan kemungkinan-kemungkinan untuk melepaskan Adi Raras. Aku mengucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Mudah-mudahan kalian berhasil. Jika kalian memerlukan tenagaku, aku akan bersedia melakukan apa saja. Demikian pula kemenakanku, Wacana, berkata Kirangga. Di mana Wacana sekarang? Bertanya Agung Sedayu. Lalu katanya pula. Ia pergi bersama 2 orang petugas sandi yang melakukan perintah Ki Wirayuda. Mereka pergi menemui Ki Tumenggung Selaputih, untuk menanyakan apakah ia mengetahui bahwa Raden Antal anaknya telah menculik Raras, jawab Kirangga. Jadi Ki Wirayuda melakukan pelacakan langsung, bertanya Agung Sedayu dengan dah yang berkerut. Ya, di samping langkah-langkah sandi yang dilakukannya, jawab Kirangga Wibawa. Agung Sedayu mengangguk-angguk kecil. Sementara itu, ternyata Wacana pun telah kembali. Demikian ia menambatkan kudanya, maka ia pun langsung naik ke pendapa. Kami telah menemui Ki Tumenggung Reda Selaputih, berkata Wacana sambil menyeka keringatnya. Apa kata Ki Tumenggung? Bertanya Kirangga. Ki Tumenggung menjadi sangat marah. Ia menganggap itu fitnah yang keji. Menurut Ki Tumenggung, anaknya sama sekali tidak menghiraukan lagi Rara Wulan, yang disebutnya sebagai perempuan berbudi rendah, jawab Wacana. Apa saja yang dikatakannya tentang aku? Bertanya Rara Wulan dengan nada tinggi. Agung Sedayu menggamitnya sambil berdesis. Biarlah Wacana menyelesaikan laporannya. Rara Wulan menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia memang diam. Sementara itu Wacana pun berkata selanjutnya. Ki Tumenggung yang marah itu akan melaporkan tindakan Ki Wirayuda itu langsung kepada Ki Patih Mandaraka. Kirangga Wibawa menarik nafas dalam-dalam. Dengan ragu-ragu ia pun bertanya. Apa yang kemudian dikatakan oleh kedua orang petugas yang diperintahkan oleh Ki Wirayuda itu? Keduanya minta maaf kepada Ki Tumenggung Reda. Jika hal itu dilakukan, karena orang yang mengambil Raras itu mengatakan bahwa hal itu dilakukan atas perintah Raden Antal dalam hubungannya dengan Rara Wulan. Kenapa mereka minta maaf? Bukankah Raden Antal benar-benar memerintahkan orang kerdil itu untuk mengambil Raras, potong Rara Wulan? Tetapi Raden Antal tidak mengakuinya, jawab Wacana. Memang sulit dibuktikan, sahut Agung Sedayu. Jika saja orang kerdil itu dapat ditangkap. Tetapi tidak mudah untuk menangkapnya. Ia seorang yang berilmu sangat tinggi. Agaknya memang demikian, desis Wacana. Lalu katanya pula. Ki Tumenggung Reda itu justru minta Ki Wirayuda datang kepadanya untuk minta maaf. Jika Ki Wirayuda itu tidak mau datang maka Ki Tumenggung benar-benar akan mengadu. Tetapi kau lihat Raden Antal ada di rumah itu, bertanya Agung Sedayu. Ya. Raden Antal ada di rumah itu, jawab Wacana. Sebelumnya aku belum mengenal Raden Antal. Tetapi di rumah itu aku melihat seorang anak muda yang tampan, yang ternyata adalah Raden Antal itu. Anak muda itu pun marah-marah dengan kasar. Lebih kasar dari Ki Tumenggung. Kata-kata yang diucapkan sama sekali tidak sesuai dengan wujudnya yang nampak lembut dan bersih. Bahkan anak muda itu telah mengancam akan mengambil tindakan kekerasan jika dianggapnya perlu untuk menanggapi fitnah itu. Aku tidak tahu apa yang dimaksudkan dengan kekerasan itu. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya. Baiklah. Aku minta diri. Aku akan mencari berbagai macam kemungkinan yang dapat dilakukan untuk membebaskan Raras. Terima kasih Nger, jawab Kirangga Wibawa. Kami mohon maaf bahwa kami telah menyusahkan keluarga Kirangga. Tetapi percayalah bahwa kami akan berbuat sesuatu untuk membebaskan Raras, berkata Agung Sedayu, yang kemudian telah merasa cukup dan karena itu maka ia pun telah minta diri. Di perjalanan kembali ke rumah Ki Tumenggung Purbarumeksa, mereka justru telah menempuh jalan yang paling ramai di Mataram. Mereka dengan sengaja memancing perhatian khususnya orang-orang yang telah mengenal Rara Wulan, agar kehadirannya didengar oleh keluarga Raden Antal atau orang-orang upahannya. Ternyata bahwa pancingan itu mengena. Kehadiran Rara Wulan segera diketahui oleh keluarga Raden Antal, sehingga mereka pun telah mengirim surat kepada keluarga Ki Tumenggung Purbarumeksa mengenai Rara Wulan.
Sudah tentu surat yang tidak bertanda tangan dan seakan-akan ditulis oleh kanak-kanak dengan huruf yang sulit untuk dibaca. Tidak seorang pun mengenal siapa yang lelah menyampaikan surat itu. Yang menerima surat itu seorang pembantu di rumah Ki Tumenggung, hanya mengenali anak kecil dengan kepala gundul. Demikian ia menyerahkan surat itu, maka ia pun segera berlari menghambur keluar regol halaman dan hilang di keramaian jalan di depan rumah Ki Tumenggung itu. Setelah dengan susah payah Ki Tumenggung mencoba membaca surat itu, maka akhirnya isinya pun dapat diketahuinya. Besok lusa, wayah sepi wong, Rara Wulan harus diserahkan kepada Raden Antal di padang rumput Tegal Wuru, di atas tanggul susukan Kali Opak. Pada saat yang sama Raras akan diserahkan pula kepada seseorang yang membawa Rara Wulan ke tempat itu. Kesempatan ini hanya diberikan selambat-lambatnya menjelang tengah malam. Jika sampai tengah malam Rara Wulan tidak diserahkan, maka Raras tidak akan pernah kembali. Jantung Ki Tumenggung bagaikan meledak. Namun ia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Besok lusa malam. Waktunya terlalu sempit. Sementara itu langkah Ki Wirayuda tentu juga tidak akan terlalu lancar. Jika aku menghadap Ki Patih Mandaraka, apakah aku dapat membuktikan bahwa Ki Tumenggung Reda Selaputih memang bersalah? Surat ini sama sekali bukan satu bukti yang dapat diyakini. Tulisan anak-anak ini tidak akan dapat dinyatakan sebagai surat resmi Ki Tumenggung Reda Selaputih, gumam Ki Tumenggung Purbarumeksa. Bagaimana jika di padang rumput Tegal Wuru itu kita membawa sepasukan prajurit, desis Ki Lurah Beranjangan? Tentu akan membahayakan keselamatan Raras. Jika mereka tahu kita membawa sekelompok prajurit, maka mereka tentu tidak akan segan-segan melakukan tindakan yang licik, sahut Agung Sedayu. Jadi bagaimana, desis Ki Tumenggung Purbarumeksa? Apakah Raden Antal itu setiap hari masih juga pergi keluar rumahnya? Apakah ia masih bertugas di istana? Bertanya Agung Sedayu. Nampaknya memang begitu. Tetapi aku tidak begitu jelas. Tetapi aku tahu, ia memang pernah bekerja di istana, jawab Ki Tumenggung. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya, kita akan memikirkannya masak-masak. Mungkin tidak dengan serta-merta kita menemukan jalan. Tetapi waktunya sudah terlalu sempit, desis Ki Lurah Beranjangan yang gelisah. Sementara itu, Ki Wirayuda pun menjadi pening memikirkan hilangnya Raras. Malam itu Agung Sedayu dan Gelagah Putih telah datang kepadanya untuk melihat kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan. Kedua orang petugas yang dikirim Ki Wirayuda disertai dengan wacana telah minta maaf kepada Ki Tumenggung Reda, berkata Agung Sedayu. Sementara itu Ki Tumenggung Selaputih minta Ki Wirayuda datang untuk minta maaf kepadanya. Ya, sahut Ki Wirayuda. Aku sudah datang untuk minta maaf kepadanya. Apakah Ki Wirayuda yakin bahwa Ki Tumenggung itu tidak bersalah? Bertanya Agung Sedayu. Tidak. Aku justru percaya bahwa Raden Antal memang telah mengupah orang untuk mengambil gadis itu, jawab Ki Wirayuda. Tetapi bahwa aku datang untuk minta maaf, aku berharap bahwa Ki Tumenggung Selaputih menganggap bahwa aku telah menghentikan usaha untuk mengusut persoalan ini, dalam hubungannya dengan Ki Tumenggung Reda Selaputih. Ki Wirayuda, berkata Agung Sedayu kemudian. Nampaknya memang sulit untuk mengusut perkara hilangnya Raras. Jika Ki Wirayuda tidak berkeberatan, aku minta izin untuk bertindak menurut caraku. Nampaknya aku dan keluarga Ki Tumenggung Purbarumeksa tidak mempunyai pilihan lain. Apa yang akan Ki Lurah lakukan? Bertanya Ki Wirayuda. Agung Sedayu menarik nafas. Namun ia pun menjawab. Aku belum tahu Ki Wirayuda. Tetapi aku mohon izin untuk melakukan, agar tidak setiap kali aku harus menemui Ki Wirayuda. Ki Wirayuda menarik nafas dalam-dalam. Sementara Agung Sedayu telah menunjukkan surat yang disampaikan oleh seorang anak kepada Ki Tumenggung. Meskipun tulisan itu tulisan kanak-kanak, tetapi aku percaya bahwa ancaman itu benar-benar akan dilakukan jika Rara Wulan tidak diserahkan besok malam, jawab Agung Sedayu. Ki Wirayuda menarik nafas dalam-dalam. Katanya, baiklah Ki Lurah. Tetapi apa yang Ki Lurah lakukan adalah tanggung jawab Ki Lurah sendiri. Namun aku mohon, tidak menimbulkan keributan dan keresahan rakyat Mataram. Aku justru akan menepi untuk sementara dari persoalan ini. Terima kasih Ki Wirayuda, jawab Agung Sedayu. Aku hanya mohon diperkenankan menggerakkan anak-anak dari kelompok Gajah Liwung meskipun tidak dengan secara terbuka, agar kemudian tidak menyulitkan anak-anak Gajah Liwung itu sendiri.
Silahkan Ki Lurah, jawab Ki Wirayuda. Aku tidak berkeberatan menghubungi mereka. Ketika kemudian Agung Sedayu dan Gelagah Putih minta diri setelah pembicaraan mereka dianggap cukup, Ki Wirayuda masih berpesan. Ingat Ki Lurah. Usaha Ki Lurah dan Gelagah Putih ini tentu tidak luput dari pengawasan orang-orang upahan Ki Tumenggung Reda Selaputih. Aku mengerti Ki Wirayuda. Terima kasih, jawab Agung Sedayu ketika ia keluar dari regol halaman rumah Ki Wirayuda. Namun Ki Wirayuda memang mempercayai kemampuan Agung Sedayu dan Gelagah Putih, sehingga ia tidak merasa perlu mencemaskannya. Di hari berikutnya, ketika matahari mulai memanjat langit, ternyata Ki Ajar Gurawa dan Rumeksa telah datang menemui Agung Sedayu di rumah Ki Tumenggung Purbarumeksa. Namun Agung Sedayu masih belum dapat memberikan rencana yang pasti, apa yang harus dilakukan oleh kelompok Gajah Liwung itu. Namun Agung Sedayu telah berpesan kepada Ki Ajar Gurawa. Tolong Ki Ajar. Siapkan anak-anak Gajah Liwung. Aku harap Ki Ajar besok datang lagi kemari. Besok siang. Ki Ajar Gurawa termangu-mangu sejenak. Dengan agak ragu ia pun bertanya. Bukankah waktunya tinggal sedikit? Masih sulit bagiku untuk mengambil satu kepastian sikap. Tetapi besok siang, segala-galanya harus sudah pasti. Waktu kita tinggal besok, karena malam harinya, sesuai dengan surat yang kami terima, Rara Wulan harus sudah diserahkan. Ki Ajar Gurawa mengangguk-angguk. Katanya. Baiklah. Aku akan menyiapkan anak-anak, agar setiap saat diperlukan, kami dapat bertindak cepat. Terima kasih, jawab Agung Sedayu. Namun ketika Ki Ajar minta diri, Sabung Sari sempat bertanya. Kenapa Ki Ajar nampak pucat? Siapa bilang aku pucat? Ki Ajar justru bertanya. Memang sedikit pucat. Rumeksalah yang menjawab. Selama ini Ki Ajar tenggelam di dalam sanggarnya bersama kedua murid utamanya itu. Bahkan Ki Ajar telah berkenan untuk melengkapi dasar kanuragan anak-anak Gajah Liwung. Ah, tidak, sahut Ki Ajar. Jika aku berada di sanggar, hanya ingin mendapat kesempatan untuk dapat tidur. Sabung Sari tertawa. Katanya. Ternyata Ki Ajar tidak menjadi pucat, tetapi justru bertambah kuning karena selalu menghindari panas matahari. Agung Sedayu pun tersenyum pula. Namun Ki Ajar menggeleng-gelengkan kepalanya sambil berkata. Sudahlah. Aku minta diri. Aku tidak sengaja membuat diriku bertambah muda lagi. Gelagah Putih pun sempat tersenyum pula, betapapun kecemasan masih mencengkam perasaannya. Sejenak kemudian, maka Ki Ajar Gurawa pun telah meninggalkan rumah Ki Tumenggung. Meskipun masih belum jelas apa yang harus dilakukan oleh anak-anak dari kelompok Gajah Liwung, namun Ki Ajar telah dapat mempersiapkan diri. Ia adalah orang tertua di antara kelompok Gajah Liwung itu, maka Ki Ajar adalah pemimpinnya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Demikianlah. Sehari itu Agung Sedayu mencari kemungkinan-kemungkinan yang dapat dipergunakannya untuk membebaskan Raras. Sementara itu, Ki Wirayuda pun masih belum mendapat laporan dari para petugas sandinya, di mana Raras disembunyikan. Agung Sedayu yang kembali lagi kepadanya mendapat keterangan bahwa Raden Antal ada di rumahnya. Ia melakukan tugasnya sehari-hari, seakan-akan tidak terjadi sesuatu. Ki Rangga Wibawa seakan-akan telah menjadi putus asa. Meskipun masih ada sisa waktu, namun seakan-akan ia tidak melihat kemungkinan untuk membebaskan anak gadisnya. Satu-satunya jalan adalah menyerahkan Rara Wulan. Namun penalarannya tidak memungkinkannya untuk mendesak Ki Tumenggung Purbarumeksa untuk menyerahkan anak gadisnya itu. Ia sudah merasakan betapa sakitnya kehilangan seorang gadis. Sehingga ia pun tidak sampai hati untuk memaksa Ki Tumenggung dan Nyi Tumenggung kehilangan Rara Wulan. Meskipun sebenarnya ia juga tidak ingin kehilangan Raras. Ketika malam terakhir sebelum malam yang diminta sebagai batasan waktu oleh orang-orang upahan Raden Antal, maka Agung Sedayu berusaha untuk mendapatkan keterangan tentang anak muda itu sebanyak-banyaknya. Agung Sedayu pun mencari keterangan tentang rumah beberapa orang pembantu dan pelayan di rumah Ki Tumenggung. Seorang dari antara para petugas sandi atas perintah Ki Wirayuda berhasil mengikuti salah seorang abdi di rumah Ki Tumenggung Reda, yang kebetulan pulang ke rumahnya untuk menengok keluarganya. Kemudian dengan memberi sedikit uang, maka petugas sandi itu mendapat beberapa keterangan tentang para abdi. Terutama rumah mereka yang diketahui oleh abdi itu.
Memang ada beberapa keterangan yang didapat. Ada 5 orang yang sudah dapat diketahui rumahnya. Malam itu juga, beberapa orang petugas sandi telah diperintahkan untuk melihat rumah-rumah itu tanpa diketahui oleh pemiliknya, apakah Raras disembunyikan di salah satu rumah itu. Tetapi ternyata gadis itu tidak diketemukan. Dengan demikian, maka rasa-rasanya semua jalan telah menjadi buntu sama sekali. Semua pihak yang berusaha mencari Raras bagaikan telah kehilangan pegangan. Nampaknya memang tidak ada jalan lain kecuali menyerahkan Rara Wulan, jika mereka tidak ingin Raras hilang untuk selamanya dari lingkungan keluarganya. Bagi mereka yang tersangkut dalam persoalan hilangnya Raras, maka setiap tarikan nafas rasa-rasanya merupakan ketegangan yang semakin mencengkam, sejalan dengan beredarnya waktu. Ketika malam lewat, maka pagi-pagi benar Agung Sedayu telah bersiap bersama Gelagah Putih. Ia tidak mengatakan kepada siapapun juga, apa yang akan dilakukan. Namun ia sempat berpesan kepada Ki Jairaga dan Ki Tumenggung Purbarumeksa, agar mereka berhati-hati. Jangan seorang pun meninggalkan rumah ini, berkata Agung Sedayu dengan sungguh-sungguh. Apa yang akan Ki Lurah lakukan? Bertanya Ki Tumenggung. Aku akan mengatakannya jika aku berhasil, jawab Agung Sedayu. Tidak seorang pun yang bertanya lagi. Bahkan Sekar Mirah juga tidak. Ia tahu bahwa dalam keadaan demikian, maka suaminya benar-benar tidak akan mengatakan apa-apa. Setelah minum dan makan beberapa potong makanan, maka Agung Sedayu dan Gelagah Putih telah meninggalkan rumah Ki Tumenggung. Mereka sempat singgah di rumah Ki Wirayuda sejenak untuk membicarakan beberapa langkah terpenting yang akan diambil oleh Agung Sedayu. Satu langkah yang berbahaya Ki Lurah, desis Ki Wirayuda. Aku tidak mempunyai cara lain, jawab Agung Sedayu. Aku berharap bahwa kita akan berhasil. Setidak-tidaknya menunda batas waktu yang diberikan oleh Raden Antal. Ki Wirayuda menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak dapat mencegah niat Agung Sedayu, karena ia sendiri belum menemukan cara yang paling baik untuk membebaskan Raras, sementara batas waktu yang diberikan tinggal hari itu. Karina itu, maka katanya. Tetapi Ki Lurah harus menjaga agar Ki Tumenggung Reda tidak mempunyai bukti-bukti dari langkah yang Ki Lurah lakukan itu. Aku akan berusaha Ki Wirayuda, jawab Agung Sedayu. Tetapi seandainya aku tidak mampu berbuat demikian, maka aku siap mempertanggungjawabkannya. Ki Wirayuda mengangguk kecil. Katanya. Memang tidak ada pilihan. Orang-orangku belum menemukan tempat Raras disembunyikan. Sedangkan orang Kerdil itu seakan-akan telah lenyap pula. Sementara itu, tentu sulit diterima akal untuk mengorbankan Rara Wulan. Baiklah Ki Wirayuda, aku minta diri. Untuk sementara aku tidak mempunyai jalan lain. Demikianlah, Agung Sedayu pun telah meninggalkan rumah Ki Wirayuda. Keduanya sempat bersetuju untuk menjawab pertanyaan tentang kehadiran Agung Sedayu di rumah Ki Wirayuda, bahwa Agung Sedayu menuntut Ki Wirayuda untuk berusaha membebaskan Raras. Sebenarnya lah bahwa pengikut Ki Manuhara atas permintaan Bajang Bertangan Baja selalu mengawasi Agung Sedayu dan Gelagah Putih. Keduanya memang dengan sengaja tidak berusaha menghindari dari pengamatan mereka. Ketika Ki Wirayuda kemudian pergi ke tempat tugasnya, maka di kelok jalan ia terkejut. Tiba-tiba saja ia bertemu dengan seseorang yang bertubuh pendek dan kecil. Orang Kerdil itu, desis Ki Wirayuda. Sambil tersenyum orang Kerdil itu pun telah mempersilahkan Ki Wirayuda untuk berhenti sejenak. Dengan sopan orang itu mengangguk hormat sambil berkata, Maaf Ki Wirayuda, barangkali aku telah mengganggu. Namun Ki Wirayuda pun segera tanggap bahwa ia berhadapan dengan orang yang sangat berbahaya. Karena itu, maka ia pun menjadi sangat berhati-hati. Ki Wirayuda, berkata orang itu kemudian. Apakah aku diperkenankan untuk bertanya tentang sesuatu? Kau siapa? Bertanya Ki Wirayuda. Orang Kerdil itu tersenyum. Katanya. Aku tahu bahwa Ki Wirayuda dapat menduga siapa aku. Tetapi baiklah. Aku akan menyebut namaku, Bajang Bertangan Baja, atau barangkali Ki Wirayuda lebih senang menyebut namaku Bajang Bertangan Baja. Ki Wirayuda mengangguk-angguk kecil. Dengan ragu-ragu ia bertanya. Untuk apa kau menghentikan aku? Maaf Ki Wirayuda, aku hanya ingin mengetahui, untuk apa orang tanah perdikan menoreh itu sering datang ke rumah Ki Wirayuda. Apa saja yang akan mereka lakukan?
Bukankah kedatangannya ada hubungannya dengan hilangnya Raras anak Kirangga Wibawa, yang akan dipertukarkan dengan Rara Wulan? Ya, jawab Ki Wirayuda. Mereka menuntut agar aku dapat membebaskan Raras, sehingga mereka tidak usah menyerahkan Rara Wulan. Tetapi ternyata aku tidak berhasil. Dan Ki Wirayuda telah memerintahkan prajurit Sandi untuk pergi menemui dan menanyakan hubungan antara hilangnya Raras dengan Raden Antal, bertanya orang kerdil itu. Ya, jawab Ki Wirayuda. Ternyata Ki Wirayuda telah mengambil langkah yang salah. Ki Tumenggung Selaputih tentu tidak tahu menahu tentang hilangnya Raras. Demikian pula Raden Antal. Seandainya mereka tahu dan bahkan mengupah aku untuk melakukannya, tidak ada seorang pun yang dapat membuktikannya. Kecuali jika Ki Wirayuda sempat menangkap aku dan memeras keteranganku. Itu pun aku akan dapat dituduh memfitnah Ki Tumenggung Selaputih. Sekarang apa maumu? Bertanya Ki Wirayuda. Orang itu tertawa kecil. Katanya. Aku hanya akan bertanya tentang orang-orang tanah perdikan itu. Apa yang akan mereka lakukan untuk mencari Raras? Jawab orang kerdil itu. Mereka tidak mengatakan akan berbuat apa saja. Tetapi mereka minta aku bertanggung jawab atas hilangnya Raras, agar Rara Wulan tidak usah diserahkan. Tetapi sejauh mana tanggung jawabku atas hilangnya seseorang? Tetapi orang-orang tanah perdikan itu tentu tidak akan tinggal diam, desis orang kerdil itu. Itu urusan mereka. Tetapi kami mempunyai keterbatasan. Kecuali jika kau bersedia mengembalikan Raras, berkata Ki Wirayuda. Bajang bertangan baha itu tertawa. Katanya. Ki Wirayuda tidak akan mempunyai kesempatan lagi. Malam nanti adalah batas terakhir yang aku berikan kepada keluarga Rara Wulan. Ki Wirayuda termangu-mangu sejenak. Tetapi ia sadar bahwa ia tidak akan dapat menangkap Bajang itu karena kemampuan Bajang itu sangat tinggi. Sementara itu, ia tidak melihat kemungkinan untuk mendapat bantuan dari siapapun juga. Namun Ki Wirayuda kemudian bertanya. Berapa kau diupah oleh Ki Tumenggung Selaputih untuk mendapatkan Rara Wulan? Bukankah Raras hanya sekedar sasaran sementara? Bajang itu tertawa. Katanya. Ki Wirayuda tentu akan mencoba mencarikan upah yang lebih besar bagiku, agar aku menyerahkan kembali Raras dan mengurungkan niatku mengambil Rara Wulan. Ya, jawab Ki Wirayuda. Itu tidak mungkin Ki Wirayuda, jawab Bajang bertangan baja. Ki Tumenggung memberikan upah tidak terbatas. Semua kekayaan Ki Wirayuda tidak akan cukup untuk menebus niatku mengambil Rara Wulan. Tentu bukan aku yang akan memberikan uang itu. Tetapi Ki Tumenggung Purbarumeksa, dan barangkali bersama-sama dengan Ki Rangga Wibawa, berkata Ki Wirayuda kemudian. Mereka bukan orang-orang kaya. Aku tidak mau membicarakannya, jawab Bajang bertangan baja itu sambil tertawa. Namun katanya kemudian. Sudahlah Ki Wirayuda. Sebaiknya Ki Wirayuda menganjurkan kepada Ki Rangga Wibawa agar mendesak dan memaksa Ki Tumenggung Purbarumeksa untuk menyerahkan Rara Wulan. Karena jika tidak demikian, maka Raslah yang akan menjadi korban. Itu juga berarti bahwa Tumenggung Purbarumeksa harus berhadapan dengan anak laki-lakinya sendiri, Raden Teja Prabawa, karena Raras adalah gadis pilihan Teja Prabawa itu. Ki Wirayuda tidak menjawab. Keningnya sajalah yang berkerut. Sementara Bajang itu berkata, baiklah. Aku minta diri Ki Wirayuda. Tetapi jangan mencoba mencampuri persoalan kami malam nanti, karena hal itu akan membahayakan jiwa Raras. Ki Wirayuda hanya dapat menggeretakkan giginya. Tetapi penalarannya telah mencegahnya untuk melakukan tindakan yang hanya akan dapat merugikan dirinya sendiri. Karena itu, ia tidak berbuat apa-apa ketika Bajang bertangan baja itu mengangguk hormat. Kemudian melangkah meninggalkannya berdiri termangu-mangu. Iblis kerdil, geram Ki Wirayuda. Ketika kemudian orang kerdil itu tidak dilihatnya lagi, hilang di tikungan, maka Ki Wirayuda itu pun melanjutkan langkahnya menuju ke tempat tugasnya. Namun hatinya menjadi semakin gelisah. Selain memikirkan Raras yang hilang, Ki Wirayuda juga merasa dihina oleh Bajang bertangan baja itu. Rasa-rasanya ia ingin menemui Agung Sedayu seketika itu juga, untuk memberitahukan bahwa ia baru saja justru ditemui oleh Bajang bertangan baja itu. Namun ia telah mengurungkan niatnya. Jika hal itu dilakukan, mungkin akan dapat mempengaruhi sikap orang kerdil itu terhadap Raras.
Atau sikap-sikap lain yang justru merugikan usaha Agung Sedayu untuk membebaskan Raras. Karena itu, maka Ki Wirayuda pun meneruskan langkahnya menuju ke tempat tugasnya. Sampai saat terakhir, maka para prajurit Sandi tidak dapat menemukan jejak hilangnya Raras. Sementara Ki Tumenggung Mureda dan Raden Antal nampaknya seperti orang yang tidak bersalah, dan bahkan tidak bersangkut paut dengan hilangnya Raras. Mereka melakukan tugas-tugas mereka sehari-hari tanpa ada kesan apapun juga. Sementara para petugas Sandi juga tidak pernah lagi melihat orang kerdil datang ke rumah Ki Tumenggung Mureda Selaputih. Dalam pada itu, hari merambat juga setapak demi setapak. Di siang hari, seperti yang dipesankan oleh Agung Sedayu, Ki Ajar Gurawa telah datang ke rumah Ki Tumenggung Purbarumeksa. "Aku belum dapat berbuat sesuatu," berkata Agung Sedayu. Namun ia pun kemudian minta kepada Ki Ajar Gurawa untuk menyiapkan anak-anak Gajah Liwung tidak terlalu jauh dari padang rumput Tegal Wuru. "Aku mohon Ki Ajar bersiap-siap. Jika diperlukan, kami akan memberikan isyarat dengan panah sendaren," pesan Agung Sedayu. "Bukankah isyarat itu merupakan isyarat terbuka, karena suara panah sendaren itu akan didengar pula oleh mereka," sahut Ki Ajar Gurawa. "Isyarat itu akan kami berikan pada kesempatan terakhir saja," jawab Agung Sedayu. Ki Ajar Gurawa mengangguk-angguk. Ia mengerti apa yang dimaksud Agung Sedayu. Karena itu maka katanya, "Baiklah. Aku akan berada di sisi utara dari padang rumput Tegal Wuru. Anak-anak akan tersebar di sekitar tempat itu. Jika kau memberikan isyarat kepada kami, lontarkan panah sendaren ke arah utara." Demikianlah. Setelah Agung Sedayu memberikan beberapa pesan, maka Ki Ajar Gurawa pun segera minta diri. Suasana pun semakin lama menjadi semakin tegang sejalan dengan beredarnya waktu. Namun menjelang sore hari, maka Agung Sedayu dan Gelagah Putih pun minta diri untuk meninggalkan rumah itu. "Kalian akan kemana?" bertanya Ki Tumenggung Purbarumeksa. "Kami harus berbuat sesuatu. Malam nanti kita harus pergi ke Tanggul Kali Opak, di padang rumput Tegal Wuru. Sebelum tengah malam maka akan terjadi tukar-menukar antara Raras dan Rarawulan," berkata Agung Sedayu. "Jadi apa yang akan kau lakukan?" desak Ki Tumenggung Purbarumeksa. "Nanti aku akan kembali, setelah aku yakin akan langkah yang akan aku ambil," jawab Agung Sedayu. Seisi rumah itu memang menjadi gelisah. Ki Lurah Branjangan pun bagaikan berdiri di atas bara. Namun ia membentak ketika ia melihat Raden Teja Prabawa merengek kepada ayahnya. "Ayah, kita harus menyelamatkan Raras. Masuk ke bilikmu anak cengeng." Menangislah sambil menelungkup di atas bantal seperti perempuan, bentak Ki Lurah. Tetapi Teja Prabawa masih akan berbicara lagi. "Diamlah kau. Kau hanya dapat membuat hati kami semakin bingung," bentak ayahnya pula. Ibunya memandangnya sambil mengusap air matanya. Kegelisahannya pun telah memuncak. Sementara Rarawulan sendiri duduk sambil merenung di samping Sekar Mirah. Demikianlah, Agung Sedayu dan Gelagah Putih telah pergi lagi. Yang ada di rumah menunggu dengan gelisah. Namun tidak seorang pun yang mengetahui apa yang akan dilakukan oleh Agung Sedayu. Ternyata Agung Sedayu sempat singgah di rumah Ki Wirayuda untuk berbicara tentang rencananya. Ki Wirayuda yang sudah kembali dari tempat tugasnya hanya dapat mengangguk-angguk saja, karena ia merasa bahwa ia tidak dapat memecahkan persoalan itu. "Baiklah," berkata Ki Wirayuda. "Aku siapkan semuanya. Aku pun akan menghadap Ki Patih Mandaraka untuk melaporkan langkah-langkah yang kau ambil, agar jika datang laporan kepada Ki Patih dari pihak Ki Tumenggung Mureda, Ki Patih dapat mengatur pemecahannya." Agung Sedayu ternyata sependapat dengan Ki Wirayuda. Karena itu maka katanya, "Terima kasih Ki Wirayuda. Kita akan dapat membagi tugas. Mudah-mudahan kita bukan sekedar menjadi bulan-bulanan bajang bertangan baja itu." Demikianlah, waktu pun merambat semakin jauh, sehingga waktu itu pun menjadi semakin sempit. Ketika matahari menjadi semakin rendah di ujung langit sebelah barat, maka ketegangan pun telah memuncak. Ki Rangga Wibawa rasa-rasanya telah berputus asa. Ia merasa bahwa ia akan kehilangan anak gadisnya. Nyi Rangga hanya dapat menangis dan bahkan kadang-kadang menjadi pingsan. Wacana yang juga merasa tegang itu memang pernah berkata kepada Ki Rangga Wibawa, "Apakah kita benar-benar tidak berhak mendesak agar Rarawulan diserahkan?" Kemudian persoalannya adalah terbatas antara keluarga Ki Tumenggung Purbarumeksa dengan Ki Tumenggung Mureda Selaputih.
Namun Kirangga Wibawa dengan nada rendah menjawab. Aku tidak dapat melakukannya, Wacana. Dan paman justru mengorbankan Raras, bertanya Wacana. Kirangga Wibawa menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia berdesis. Apakah aku sudah mengorbankan anakku? Wacana terdiam. Ia tidak bertanya lebih jauh, karena setiap pertanyaannya hanya akan menanamkan kekecewaan Kirangga Wibawa. Namun Kirangga Wibawa itu terkejut. Ketika senja turun, sekelompok prajurit sandi telah datang. Atas perintah Ki Wirayuda mereka akan berada di rumah Kirangga malam itu. Apa yang akan terjadi? Bertanya Kirangga Wibawa. Kami mendapat perintah untuk melindungi tempat ini, Kirangga, jawab pemimpin kelompok prajurit itu. Iya, tetapi kenapa? Desak Kirangga. Kami tidak mendapat penjelasan lebih jauh Kirangga. Tetapi kami harus melindungi rumah ini jika terjadi sesuatu, jawab pemimpin sekelompok petugas sandi itu. Tetapi yang penting adalah membebaskan anak gadisku. Bukan menjaga rumahku, berkata Kirangga kemudian. Aku tidak tahu Kirangga. Mungkin tugas itu telah dilakukan oleh orang lain. Tugasku adalah menjaga kemungkinan buruk yang dapat terjadi di sini, jawab pemimpin kelompok itu. Kedatangan sekelompok prajurit itu tidak dapat menghapus kegelisahan Kirangga Wibawa. Namun ia tidak menolak kehadiran sekelompok petugas sandi yang sedang menjalankan tugas itu. Pada waktu yang sama, Ki Tumenggung Purbarumeksa pun terkejut pula. Bahkan juga orang-orang yang sedang ada di rumah itu. Sekelompok prajurit telah datang dan menyatakan bahwa mereka mendapat tugas untuk melindungi rumah itu jika terjadi sesuatu. Teja Prabawa yang kegelisahannya sudah sampai ke ubun-ubun tiba-tiba saja membentak. Kenapa kalian tidak pergi ke padang rumput Tegal Wuru di dekat Tanggul Kali Opak? Kenapa kalian justru datang kemari? Mereka tidak akan mengambil Wulan di sini malam ini. Tetapi mereka membawa Raras ke Tegal Wuru. Kalian harus membebaskannya. Ditukar atau tidak ditukar dengan Wulan. Tetapi ayahnya membentak. Kau tidak dapat berkata begitu. Mereka sedang menjalankan tugas yang diperintahkan kepada mereka. Pemimpin sekelompok prajurit yang berada di rumah Ki Tumenggung itu pun berdesis. Kami tidak tahu apa hubungannya perintah yang kami jalankan ini dengan padang rumput Tegal Wuru. Iya. Aku mengerti, berkata Ki Tumenggung Purbarumeksa pula, yang kemudian telah mempersilahkan sekelompok prajurit itu untuk berada di Gandok. Namun sebagian dari mereka justru telah mulai berjaga-jaga di halaman belakang rumah yang terhitung agak besar itu. Namun dalam pada itu, dengan tidak diduga-duga, yang datang meloncat lewat dinding bagian belakang adalah justru Gelagah Putih. Hampir saja terjadi salah paham dengan dua orang prajurit yang bertugas. Namun Gelagah Putih meskipun tergesa-gesa sempat menjelaskan bahwa ia berkepentingan dengan Ki Tumenggung Purbarumeksa. Ia memang tidak mempunyai cara lain untuk memasuki rumah itu selain meloncati dinding bagian belakang rumah itu. Aku sekarang harus melepaskan diri dari pengawasan setiap orang, berkata Gelagah Putih. Gelagah Putih datang untuk mengajak Sabung Sari pergi sambil membawa panah sendaren. Untuk apa? Bertanya Sabung Sari. Marilah, jawab Gelagah Putih. Nanti kau akan mengetahuinya. Aku tidak mempunyai waktu sekarang. Sabung Sari tidak bertanya lebih jauh. Untunglah bahwa Ki Tumenggung Purbarumeksa mempunyai beberapa panah sendaren yang dapat dibawa oleh Sabung Sari. Apa yang akan terjadi? Bertanya Rara Wulan. Perang kecil-kecilan, jawab Gelagah Putih. Ah kau, desis Rara Wulan. Namun Gelagah Putih telah berpesan agar seisi rumah berhati-hati. Kepada Ki Jayaraga dan Ki Tumenggung Purbarumeksa ia berkata, kami titipkan Rara Wulan kepada guru dan Ki Tumenggung. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu di sini. Di mana Ki Lurah Agung Sedayu sekarang? Bertanya Ki Tumenggung Purbarumeksa. Kami telah siap pergi ke Tegal Wuru, jawab Gelagah Putih. Tetapi katanya kemudian, namun kami tidak akan membawa Rara Wulan. Yang tidak disangka-sangka adalah pertanyaan Raden Teja Prabawa. Kenapa Rara Wulan tidak kalian bawa? Apa maksudmu? Bentak ayahnya. Kau ingin Rara Wulan diserahkan kepada Raden Antal? Tetapi bagaimana dengan Raras? Bertanya Teja Prabawa. Pergilah. Cari dan selamatkan gadis itu, bentak ayahnya pula dengan marah. Teja Prabawa tidak berani bertanya lagi, meskipun jantungnya bagaikan akan pecah.
Gelagah Putih pun kemudian telah minta diri kepada orang-orang yang tinggal di rumah Ki Tumenggung Purbarumeksa. Dengan sungguh-sungguh ia berkata, "Kami mohon agar kalian berdoa. Semoga usaha kami berhasil. Hati-hatilah Ger," desis Ki Lurah Beranjangan. Gelagah Putih dan Sabung Sari pun kemudian telah melangkah ke halaman belakang. Mereka tidak melewati regol depan, karena mereka sedang menghindari pengamatan orang-orang yang barangkali masih berkeliaran di sekitar rumah itu. Ketika mereka akan meloncati dinding, Gelagah Putih masih sempat berpesan kepada Ki Jairaga seandainya terjadi sesuatu di rumah itu. Demikianlah, sejenak kemudian maka Gelagah Putih pun telah meninggalkan halaman belakang rumah Ki Tumenggung Purbarumeksa, yang juga mendapat perlindungan dari sekelompok prajurit. Dalam pada itu, maka malam pun mulai turun. Teja Prabawa benar-benar menjadi sangat gelisah. Setiap kali ia memandang adiknya dengan wajah yang geram. Bahkan tiba-tiba saja dia berkata, "Kau telah membuat Raras menderita." "Kau kira aku sengaja melakukannya?" jawab adiknya yang semakin jengkel melihat sikap kakaknya. "Seharusnya lah kau tahu diri," bentak Teja Prabawa. "Bagaimana aku harus tahu diri? Menyerahkan diriku sendiri kepada iblis itu?" bertanya Rara Wulan. "Tetapi kaulah yang dikehendakinya, bukan Raras." "Seharusnya Raras tidak bersangkut paut dengan persoalanmu," jawab Teja Prabawa. "Kau membuat aku jengkel," jawab Rara Wulan. "Sebenarnya aku kasihan kepada Raras dan kepadamu. Tetapi sikapmu membuat aku justru kehilangan perasaan itu." "Kau hanya mementingkan dirimu sendiri," geram Teja Prabawa. "Kau yang mementingkan dirimu sendiri, tetapi kau hanya dapat merengek seperti perempuan. Kenapa kau tidak berusaha menolongnya? Kenapa harus Kakang Agung Sedayu, Kakang Gelagah Putih dan Kakang Sabung Sari? Sementara kau hanya bingung dan kehabisan akal, putus asa dan menangis." "Diam!" Teja Prabawa membentaknya. "Jika kau tidak mau diam, aku tampar mulutmu." Kau berani menampar aku? Lakukan. Tetapi jika wajahmu menjadi biru bengkak, bukan salahku," jawab Rara Wulan. Raden Teja Prabawa menjadi ragu-ragu. Ia tahu bahwa Rara Wulan memiliki ilmu kanuragan meskipun ia seorang gadis. Namun sementara itu ayahnya telah mendekati mereka sambil membentak. "Apa pula yang kalian lakukan? Selagi kita dicengkam oleh kebingungan, kalian justru bertengkar." Keduanya terdiam. Teja Prabawa menundukkan kepalanya, sementara Rara Wulan pun beranjak pergi. Sekar Mirah yang melihatnya segera membimbingnya untuk menyingkir sambil berkata, "Sudahlah Rara. Kakakmu benar-benar sedang gelisah. Bahkan putus asa. Tetapi ia membebankan kesalahannya kepadaku. Seolah-olah akulah sumber malapetaka bagi Raras," jawab Rara Wulan. "Sudahlah," desis Sekar Mirah. "Kita berdoa, semoga Yang Maha Agung menolong menyelamatkan Raras. Bukankah Kakang Agung Sedayu, Gelagah Putih dan Kakang Sabung Sari sedang berusaha?" Rara Wulan mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak menjawab. Demikianlah, malam pun bertambah dalam. Sementara itu, yang tidak diketahui oleh mereka yang ada di rumah Ki Tumenggung Purbarumeksa adalah kegelisahan yang ternyata juga terjadi di rumah Ki Tumenggung Reda Selaputih. Menjelang malam, bahkan sampai gelap turun, ternyata Raden Antal masih belum pulang. Kepada seorang pengikut Ki Manuhara yang ada di rumah itu, Ki Tumenggung Reda telah menanyakannya, di mana Raden Antal. "Bukankah kau harus mengantarnya ke Tanggul Kali Opak?" bertanya Ki Tumenggung Reda Selaputih. "Iya," jawab pengikut Ki Manuhara itu. "Seharusnya kami sudah berangkat sekarang." "Apakah mungkin ia langsung ke Tanggul Kali Opak dari tempat tugasnya?" bertanya Ki Tumenggung. "Seharusnya tidak. Aku dan kawanku itu akan membawanya ke Tanggul Kali Opak untuk menerima Rara Wulan atau membawa Raras," jawab orang itu. Katanya selanjutnya, "Jika Rara Wulan tidak diserahkan, maka Raraslah yang akan menjadi gantinya." Namun mereka terkejut ketika tiba-tiba seseorang telah bergegas masuk. Di tangannya digenggamnya sebatang panah. "Ada apa?" bertanya Ki Tumenggung. "Aku berada di pendapa ketika tiba-tiba saja anak panah ini hampir saja mengenai kepalaku, langsung hinggap di sebuah tiang," jawab orang itu. Ternyata pada anak panah itu terikat sehelai surat. Sehingga dengan tergesa-gesa Ki Tumenggung membukanya. Adapun bunyi surat itu seakan-akan telah membuat jantungnya meledak.
Orang yang membawa anak panah itu dan menyerahkannya kepada Ki Tumenggung Reda serta pengikut Ki Manuhara yang ada di rumah itu, memandang wajah Ki Tumenggung dengan cemas. Seorang di antara mereka bertanya, "Ada apa Ki Tumenggung?" "Anak iblis," geramnya. "Siapa, dan kenapa?" bertanya pengikut Ki Manuhara. "Antal telah diculiknya," geram Ki Tumenggung Reda. "Siapa yang melakukannya?" Wajah pengikut Ki Manuhara menjadi merah. "Tentu orang-orang Purbarumeksa. Surat ini mengatakan bahwa nanti di Tanggul Kali Opak, Raras akan ditukarkan dengan Antal. Mereka sama sekali tidak berbicara tentang Rara Wulan. Jika Raras tidak diserahkan, maka untuk selamanya Antal tidak akan pulang." Wajah orang-orang yang mendengar keterangan itu menjadi tegang. Mereka tidak menyangka bahwa orang-orang Tumenggung Purbarumeksa akan bertindak kasar pula. Namun seorang di antara mereka berkata, "Tidak. Mereka tidak akan berani melakukannya. Raras akan hilang, dan mereka dapat membayangkan apa yang akan terjadi atas gadis itu. Yang mereka lakukan itu tentu hanya sekedar mengancam. Tetapi aku pun dapat membayangkan apa yang dapat terjadi dengan Antal di tangan mereka. Semua yang aku lakukan adalah untuk Antal. Jika ia hilang dari lingkungan keluarga kami, untuk apa semua itu kami lakukan?" "Jadi bagaimana menurut Ki Tumenggung Reda?" bertanya orang itu. "Antal harus kembali," jawab Ki Tumenggung. "Maksud Ki Tumenggung, kita tukar Raras dengan Raden Antal di Tanggul Kali Opak?" bertanya pengikut Ki Manuhara. "Lalu apa artinya kerja yang selama ini kami lakukan? Jika kami mengambil Raras, itu maksud kami untuk memancing Rara Wulan, karena Ki Tumenggung akan memberikan upah kepada kami jika Rara Wulan sudah ada di tangan Ki Tumenggung," berkata orang yang lain. "Tetapi tidak dengan mengorbankan Antal. Buat apa aku mendapatkan Rara Wulan jika Antal tidak ada? Yang ingin memiliki Wulan dan sekaligus membalas sakit hatinya adalah Antal. Tetapi kita tidak pernah berbicara tentang Raden Antal. Raden Antal adalah urusan Ki Tumenggung sendiri," berkata orang itu dengan wajah yang tegang. "Tidak. Aku akan berbicara dengan Bajang dan Ki Manuhara. Aku akan pergi ke Tanggul Kali Opak. Antal harus kembali. Kita dapat mencari jalan lain untuk mengambil Rara Wulan kemudian," jawab Ki Tumenggung yang kebingungan. Orang-orang yang ada di rumah Ki Tumenggung memang tidak dapat mengambil keputusan. Ki Tumenggung Reda Selaputih memang harus bertemu dengan Bajang Bertangan Baja atau Ki Manuhara sendiri. Karena itu, maka tidak ada pilihan lain, bahwa Ki Tumenggung Reda memang harus pergi ke Tegal Wuru di Tanggul Kali Opak, untuk bertemu dan berbicara langsung dengan Bajang Bertangan Baja dan Ki Manuhara. Dengan demikian, maka mereka pun segera bersiap, sementara malam menjadi semakin dalam. Kedatangan Ki Tumenggung tanpa Raden Antal memang mengejutkan Bajang Bertangan Baja dan Ki Manuhara. Apalagi setelah Ki Tumenggung mengatakan bahwa Raden Antal telah hilang. Bagaimana hal itu dapat terjadi, desis Bajang Bertangan Baja yang menjadi tegang. Tidak seorang pun tahu. Antal pergi ke tempat tugasnya seperti biasa. Namun ia tidak kembali, sahut Ki Tumenggung Reda. Ki Manuhara mengumpat kasar. Sementara Bajang Bertangan Baja itu menggeram. "Kita memang menjadi lengah. Kita sama sekali tidak memikirkan kemungkinan itu. Sekarang apa yang harus kita lakukan?" bertanya Ki Tumenggung. "Selama ini kita tidak berbicara tentang Raden Antal," berkata Bajang Bertangan Baja. "Tetapi ternyata mereka tidak akan menyerahkan Rara Wulan." "Aku memerlukan Antal," jawab Ki Tumenggung. "Segala-galanya tidak akan berarti apa-apa tanpa Antal. Tetapi kami tidak dapat melepaskan Raras. Raras adalah umpan yang paling baik. Bahkan Rara Wulan pun telah dibawa ke Mataram dari Tanah Perdikan. Kami tidak mau permainan yang sudah kami atur sebaik-baiknya ini gagal karena Raden Antal," geram Bajang Bertangan Baja. "Aku tidak peduli. Aku minta Antal kembali," berkata Ki Tumenggung Reda Selaputih. "Ini merupakan persoalan tersendiri," jawab Ki Manuhara. "Ambil Antal. Persoalan Rara Wulan akan kita bicarakan lagi," berkata Ki Tumenggung. "Lalu apa artinya kerja kami sampai saat ini, jika Rara Wulan tidak kami dapatkan?" bertanya Bajang Bertangan Baja. "Aku akan menepati semua perjanjian yang telah kita buat," jawab Ki Tumenggung Reda. Bajang dan Ki Manuhara mengumpat-umpat. Mereka memang tetap akan menerima upah. Tetapi harga diri mereka ternyata telah tersinggung.
Sekali lagi mereka dikalahkan, bukan di medan pertempuran, tetapi dalam permainan yang mendebarkan itu. Sebagai seorang yang berilmu tinggi, maka Bajang Bertangan Baja dan Ki Manuhara tidak dapat menerima kekalahan itu begitu saja. Meskipun Ki Tumenggung Reda sudah mengatakan bahwa upahnya akan tetap diterima jika Raden Antal kembali kepadanya meskipun tanpa Rara Wulan, namun bahwa mereka telah gagal, merupakan persoalan tersendiri. Dendam di jantung Ki Manuhara telah bertumpuk sejak kekalahannya di alun-alun. Lembu jantan yang dilepasnya tidak sempat mengacaukan dan membunuh sebanyak-banyaknya di saat orang-orang Mataram berkumpul di alun-alun, karena 2 orang anak muda yang telah berhasil membunuhnya. Kemudian kekalahan Ki Manuhara di rumah Ki Lurah Beranjangan. Kekalahan yang menyakitkan, karena orang-orang terbaiknya lah yang diserahi tugas saat itu. Dan kekalahan yang paling pahit adalah kekalahan Ki Manuhara di Tanah Perdikan Menoreh. Hampir saja ia kehilangan nyawanya, jika Bajang Bertangan Baja tidak sempat menolongnya. Tetapi Ki Manuhara itu masih harus mengalami kegagalan lagi, justru saat ia bekerja bersama Bajang Bertangan Baja itu sendiri. Mereka telah gagal untuk mendapatkan Rara Wulan. Untuk sementara Bajang Bertangan Baja dan Ki Manuhara itu terpaksa menerima permintaan Ki Tumenggung-Reda Selaputih untuk menukarkan Raras dengan Raden Antal, karena mereka memang tidak mempunyai pilihan lain. Ketika malam menjadi semakin dalam, maka Bajang Bertangan Baja, Ki Manuhara, Ki Tumenggung-Reda Selaputih dan beberapa orang pengikut Ki Manuhara yang tersembunyi, telah menyiapkan Raras di Tegal Wuru, dekat Tanggul Susukan Kali Opak. Di tempat yang terhitung agak jauh dan sepi itu, tukar-menukar akan dilaksanakan sebelum tengah malam. Pada saat mereka hampir tidak sabar menunggu menjelang tengah malam, maka mereka telah mendengar derap kaki kuda. 3 orang berkuda, telah memasuki padang rumput Tegal Wuru. Tetapi semakin dekat, mereka yang sudah ada di Tegal Wuru itu melihat bahwa seekor kuda di antaranya, seekor kuda yang tegar dan besar, telah membawa 2 orang di punggungnya. 3 ekor kuda itu berhenti di tengah-tengah padang rumput Tegal Wuru itu. 4 orang penunggangnya pun segera meloncat turun. Namun seorang di antara mereka ternyata tidak memiliki kebebasan sebagaimana 3 orang yang lain. Jantung Ki Tumenggung-Reda berdenyut semakin cepat. Ia dapat menduga bahwa orang yang nampaknya dikuasai oleh ketiga orang yang lain itu adalah anaknya, Raden Antal. Demikianlah, Ki Tumenggung-Reda yang tidak sabar lagi itu telah mengajak Bajang Bertangan Baja membawa Raras ke tengah-tengah padang rumput Tegal Wuru itu. Suasana di dekat Tanggul Susukan Kali Opak itu menjadi tegang. Seakan-akan Tegal Wuru itu terbagi menjadi 2 ujung. Yang satu sekelompok anak-anak muda yang membawa Raden Antal, sedangkan yang lain orang-orang tua yang berilmu sangat tinggi, berdiri tegang sambil membawa seorang gadis yang hampir tidak lagi dapat menyadari apa yang terjadi. Raras yang menangis terus-menerus itu air matanya rasa-rasanya telah menjadi kering dalam keputusasaan. Ia tidak tahu lagi apa yang akan terjadi atas dirinya. Beberapa saat kemudian, Agung Sedayulah yang memulai memecahkan keheningan malam yang tegang di dekat Tanggul Susukan Kali Opak itu. Katanya, "Aku telah membawa Raden Antal." "Licik kau," geram Bajang Bertangan Baja. "Kenapa?" bertanya Agung Sedayu. "Kau masih juga bertanya?" geram Bajang Bertangan Baja dengan suara bergetar menahan kemarahan. "Serahkan Raras." "Aku akan menyerahkan Raden Antal," berkata Agung Sedayu kemudian. Bajang Bertangan Baja menggeram. Tetapi Ki Tumenggung-Reda itu pun berdesis. "Serahkan perempuan itu." "Aku tidak mau menerima penghinaan ini," berkata Ki Manuhara. Suaranya tertahan-tahan di kerongkongannya. Namun Ki Tumenggung berkata, "Kita akan membuat perhitungan kemudian." "Tetapi selamatkan dahulu anakku," berkata Ki Tumenggung itu pula. Bajang Bertangan Baja dan Ki Manuhara memang tidak mempunyai pilihan lain saat itu. Betapa mereka menyesal, bahwa mereka sama sekali tidak mengawasi keselamatan Raden Antal. Namun segalanya telah terjadi. Mereka memang harus mengalah malam itu. Demikianlah, Bajang Bertangan Baja itu telah mendorong Raras maju selangkah. Kemudian, katanya, "Biarlah gadis ini berjalan menuju ke arah kalian. Lepaskan Raden Antal. Biarlah ia berjalan kemari." Agung Sedayu ternyata setuju. Namun ia berpesan kepada Gelagah Putih dan Sabung Sari yang menyertainya. "Berhati-hatilah." Agung Sedayu pun kemudian mendorong Raden Antal pula sambil berkata,
Jangan berjalan terlalu cepat. Kami membawa busur dan anak panah. Jika kau berjalan terlalu cepat, maka punggungmu akan berlubang. Kau tahu bahwa aku mampu membidik burung yang sedang terbang, atau seekor tikus yang berlari di pematang. Apalagi punggungmu. Raden Antal tidak menjawab. Tetapi ia memang melihat Sabung Sari membawa busur dan anak panah. Demikianlah, maka Bajang pun telah mendorong Raras sambil berkata, "Pergi ke orang-orang yang menyelamatkanmu itu. Tetapi ingat bahwa kemungkinan buruk masih akan dapat terjadi atasmu. Mungkin besok, mungkin lusa atau kapan saja." Perasaan Raras rasa-rasanya sudah tidak mampu lagi menanggapi kata-kata itu. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Namun ia masih merasa dorongan tangan yang kuat, sehingga hampir saja ia jatuh terjerembab. "Cepat! Pergi kepada mereka, atau kau akan aku cekik sampai mati di sini," bentak Bajang bertangan baja. Raras memang berjalan ke arah yang ditunjuk oleh Bajang bertangan baja itu. Dalam keremangan malam ia melihat beberapa orang berdiri pada jarak beberapa puluh langkah. Tetapi ketika kakinya terayun, maka ia sama sekali tidak mengerti apa yang terjadi atas dirinya. Apakah nasibnya akan bertambah baik, atau justru sebaliknya? Namun setelah beberapa langkah Raras berjalan, serta merasa semakin jauh dari orang-orang yang telah membuatnya seakan-akan kehilangan dirinya sendiri, maka nalarnya mulai bergetar di kepalanya. Ia mulai mempertanyakan di dalam hatinya, apa yang sedang dihadapinya. Dan apa pula yang akan terjadi pada dirinya. Namun ternyata bahwa Raras tetap tidak mengerti apa yang sedang terjadi itu. Kenapa ia harus berjalan menuju ke bayang-bayang yang nampak dalam kegelapan malam di hadapannya? Siapa pula mereka, dan apa pula yang akan diperlakukan atas dirinya? Sementara itu dari arah lain Raden Antal berjalan perlahan-lahan. Berbeda dari Raras, maka Raden Antal sadar sepenuhnya apa yang terjadi pada dirinya. Ia pun sadar penuh bahwa orang yang berjalan berlawanan arah dengan dirinya itu adalah Raras. Dan ia pun tahu bahwa orang-orang yang berdiri di ujung yang lain itu tentu Bajang bertangan baja dan Ki Manuhara, orang yang memiliki ilmu yang sangat tinggi. Meskipun ia tidak tahu siapakah yang seorang lagi, namun Raden Antal memperhitungkan bahwa orang itu tentu juga orang yang berilmu tinggi pula. Sambil berjalan, tiba-tiba timbul satu pikiran di kepalanya. Ia tidak mau menyerah begitu saja atas peristiwa yang terjadi pada dirinya. Ia pun tidak mau gagal sama sekali tanpa mendapatkan apa-apa. Dengan hadirnya orang-orang yang berilmu tinggi itu, maka Raden Antal ingin berbuat sesuatu. Selangkah demi selangkah Raden Antal berjalan maju berlawanan arah dengan Raras. Sekali-sekali Raden Antal memang berpaling kepada orang-orang yang melepaskannya. Selangkah demi selangkah ia menjadi semakin jauh, sementara malam terasa cukup gelap meskipun mereka berada di tempat terbuka. Semakin lama Raden Antal itu menjadi semakin dekat dengan Raras. Sementara itu, Raras yang getaran kesadarannya menjadi semakin menguasai penalarannya, tiba-tiba saja merasa perlu untuk mengambil jarak dari orang yang berjalan berlawanan arah itu, meskipun Raras tidak begitu mengerti artinya. Tetapi Raras telah terlambat. Raden Antal itu sudah begitu dekat berdiri beberapa langkah saja di hadapannya. Karena itu, ketika ia melihat Raras melangkah menjauhi arah langkahnya, maka tiba-tiba saja Raden Antal itu meloncat menerkam Raras, yang tidak mampu berbuat apa-apa. Yang terjadi itu begitu tiba-tiba dan tidak diduga sebelumnya. Apalagi Raras adalah seorang gadis biasa yang tidak memiliki kemampuan sebagaimana Rara Wulan. Karena itu, maka keduanya telah jatuh bergulingan. Sementara Raden Antal berteriak, "Aku telah mendapatkannya. Tahanlah anak-anak yang telah berbuat licik itu." Agung Sedayu, Gelagah Putih dan Sabung Sari terkejut. Bahkan Bajang bertangan baja, Ki Manuhara dan Ki Tumenggung Wereda pun terkejut pula. Namun teriakan Raden Antal itu telah menyadarkan mereka. Dengan cepat mereka tanggap bahwa dengan demikian masih ada kemungkinan untuk mendapatkan Raras kembali. Dan bahkan apabila mungkin menghancurkan anak-anak muda yang sombong dari tanah perdikan menoreh. Meskipun mereka tahu bahwa di antara mereka terdapat Agung Sedayu. Karena itu, maka dengan cepat Bajang bertangan baja itu berkata, "Kita selamatkan Raden Antal. Kita pun akan merebut Raras kembali." "Ya, sekarang," geram Ki Manuhara sambil bergerak. Namun Bajang bertangan baja sempat berkata sambil berlari, "Panggil orang-orangmu."
Sambil berlari pula Ki Manuhara telah bersuit nyaring. Ia telah memberikan isyarat untuk memanggil orang-orangnya yang tersembunyi. Dengan mereka, maka ia berharap akan dapat mengatasi orang-orang yang telah menculik Raden Antal itu, betapapun tinggi ilmu mereka, karena Ki Manuhara sendiri dan Bajang Bertangan Baja juga merasa memiliki ilmu yang tinggi. Ki Tumenggung Reda yang pernah memimpin sepasukan prajurit pun tentu akan mampu terjun di gelanggang pertempuran untuk membantu anaknya itu. Namun dalam pada itu, Agung Sedayu, Gelagah Putih dan Sabung Sari pun segera menyadari pula apa yang terjadi. Karena itu, maka mereka pun segera meloncat pula menyusul Raden Antal. Namun dalam pada itu, Sabung Sari yang mendengar seseorang bersuit nyaring, segera tanggap. Tentu satu isyarat. Karena itu, maka ia pun telah mempersiapkan panah sendarannya. Sebenarnya lah sejenak kemudian, ia mendengar aba-aba. Kepung tempat ini. Jangan biarkan gadis itu terlepas. Dalam sekejap beberapa orang telah berlari-larian dari dalam kegelapan bayangan pepohonan di pinggir padang rumput Tegal Wuru, di dekat tanggul susukan Kali Opak itu. Beberapa orang meloncat dari balik gerumbul-gerumbul perdu. Dengan sigapnya mereka berlari-larian berusaha mengepung ketiga orang yang telah membawa Raden Antal. Namun mereka pun harus mengepung dan menahan agar Raras tidak lepas dari tangan mereka. Karena itulah, maka Sabung Sari tidak berpikir terlalu panjang, serta merasa tidak perlu minta pendapat Agung Sedayu dan Gelagah Putih lagi. Dengan cepat ia pun memasang panah sendaren dan melepaskannya ke arah utara. Bukan hanya satu kali, tetapi 3 anak panah sendaren yang dibawanya telah dilepaskannya semuanya. Suara anak panah sendaren itu memang mengejutkan. Bahkan hampir di luar sadar, Bajang Bertangan Baja berteriak. Licik! Kalian telah berbuat curang! Siapa yang curang? Teriak Sabung Sari. Lihat, siapa yang lebih dahulu memanggil orang-orangnya. Bajang Bertangan Baja memang tidak menjawab lagi. Ia meloncat untuk membantu Raden Antal yang masih berguling-guling bersama Raras yang berusaha meronta dan melawan. Tetapi Gelagah Putih telah menghampirinya. Dengan serta-merta Gelagah Putih telah menyerang Bajang Bertangan Baja. Sementara itu, ketika Ki Manuhara sampai ke tempat pergumulan antara Raden Antal dan Raras, Agung Sedayu pun telah sampai pula ke tempat itu. Sehingga dengan demikian, maka Ki Manuhara pun telah langsung bertempur melawan Agung Sedayu. Dalam pada itu, ternyata bahwa tenaga Raras memang tidak seimbang dengan tenaga Raden Antal. Karena itu, maka Raras pun tidak lagi mampu melawan Raden Antal yang berusaha menangkapnya, dan mempergunakan sebagai jaminan agar orang-orang yang telah menculiknya tidak lagi berusaha melawan. Jika ia mengancam untuk membunuh Raras, maka orang-orang yang menculiknya itu tentu akan menghentikan perlawanan mereka. Namun sebelum Raden Antal berhasil sepenuhnya, maka ia terkejut. Jari-jari yang kuat telah mencengkam pundaknya. Dengan satu hentakan yang kuat tubuhnya justru terangkat. Namun kemudian sebuah pukulan yang dahsyat telah menghantam dagunya. Raden Antal seakan-akan telah terputar dan berguling beberapa langkah. Ketika ia berdiri dengan tertatih-tatih, maka dilihatnya seseorang telah berdiri di hadapan Raras. Namun Raden Antal tidak mempunyai banyak kesempatan. Ternyata orang yang dihadapinya adalah Sabung Sari, yang dengan cepat telah menyerangnya. Raden Antal sama sekali tidak mengira bahwa serangan itu akan datang demikian cepatnya dan demikian derasnya. Karena itu, maka ia tidak mempunyai kesempatan untuk menghindar. Apalagi Raden Antal masih sedang berusaha untuk berdiri tegak. Ternyata sebuah pukulan yang keras telah menghantam sisi kening Raden Antal, sehingga kepalanya terangkat. Demikian kerasnya pukulan tangan Sabung Sari itu, sehingga sekali lagi Raden Antal terlempar. Malam yang gelap itu menjadi semakin gelap, sehingga akhirnya Raden Antal itu kehilangan kesadarannya. Pingsan. Ki Tumenggung Reda yang sudah ada di antara mereka itu pun dengan cepat berusaha membantu. Namun terlambat, sehingga hampir saja tubuh Raden Antal itu menimpanya. Tetapi Ki Tumenggung gagal mencoba menangkap tubuh anaknya yang terlempar oleh serangan Sabung Sari. Ki Tumenggung itu menggeram. Ia masih sempat memperhatikan tubuh anaknya yang terguling. Namun kemarahannya justru mendorongnya untuk menyerang Sabung Sari. Namun Sabung Sari telah bersiap untuk menghadapinya. Dengan tangkasnya ia berusaha untuk menghindar. Ki Tumenggung yang pernah menjadi seorang senapati perang itu tidak membiarkan lawannya. Dengan cepat ia memburunya dengan serangan-serangan yang datang beruntun.
Tetapi Sabungsari tidak segera mengalami kesulitan. Ia memang berusaha untuk agak menjauhi Raras yang masih kebingungan dan tidak tahu apa yang harus dilakukan, sehingga untuk beberapa saat ia masih saja terbaring di rerumputan. Dalam pada itu, Ki Manuhara yang licik itu masih sempat meneriakkan perintah. "Heh, Rana Sampar. Tinggalkan tempat ini. Ambil orang-orangmu di mana saja dapat kau temui. Ambil Rara Wulan di rumahnya. Orang-orang berilmu tinggi yang melindunginya ada di sini. Tetapi hati-hati. Ajak Resi Belahan yang baru datang kemarin dari Pati bersamamu." Orang yang disebut Rana Sampar menyahut. "Baik Ki Lurah." Rendah menjawab. Agung Sedayu melihat orang itu berlari dan menghilang dalam gelap. Kemudian terdengar seekor kuda yang meringkik dan berlari kencang meninggalkan tempat itu, menyusup di belakang pepohonan dan gerumbul-gerumbul liar di tanggul susukan Kali Opak. Tetapi Agung Sedayu sama sekali tidak memberikan perintah apapun juga. Ia tahu bahwa Ki Manuhara sengaja berteriak-teriak untuk mempengaruhi ketahanan jiwani Agung Sedayu dan kawan-kawannya yang datang di padang rumput Tegal Wuru itu. Tetapi Ki Manuhara tidak tahu bahwa rumah Ki Tumenggung Purbarumeksa telah dijaga oleh sekelompok prajurit Mataram yang disiapkan oleh Ki Wirayuda. Namun sejenak kemudian, maka para pengikut Ki Manuhara telah mengepung semakin rapat dan semakin sempit. Beberapa saat lagi mereka tentu akan ikut memasuki arena pertempuran itu. Sementara itu Agung Sedayu, Gelagah dan Sabungsari, masing-masing telah mendapat lawan. Yang masih membuat ketiganya gelisah adalah Raras. Ia sudah berusaha untuk bangkit dan duduk di rerumputan. Tetapi jika orang-orang yang mengepung lingkaran pertempuran itu mendekat dan memasuki gelanggang, maka mereka memang akan dapat menangkap kembali Raras dan melarikannya, atau dipergunakannya untuk memaksa Agung Sedayu, Gelagah Putih dan Sabungsari menghentikan perlawanan. Namun dalam kegelisahan itu, tiba-tiba saja mereka sempat menarik nafas panjang. Dari arah utara mereka melihat beberapa orang berlari-larian menuju ke arena pertempuran itu. "Anak-anak Gajah Liwung," berkata Agung Sedayu di dalam hatinya. Sebenarnya lah yang datang itu adalah sekelompok anak-anak muda dari kelompok Gajah Liwung. Seorang di antaranya memang sudah nampak jauh lebih tua. Ki Ajar Gurawa. Namun dalam olah kanuragan, Ki Ajar adalah orang terbaik di antara mereka. Orang-orang yang mengepung arena pertempuran itu terkejut. Mereka melihat sekelompok orang berlari-larian. Bahkan ada di antara mereka yang berteriak-teriak seperti kanak-kanak yang mendapatkan mainan. Perhatian orang-orang yang mengepung gelanggang itu memang terpecah. Mereka tidak sempat mengambil sikap terhadap Raras yang tidak berdaya. Namun orang-orang yang mengepung arena pertempuran itu tidak menjadi gelisah, karena yang datang itu jumlahnya jauh lebih sedikit dari jumlah mereka. Beberapa orang di antara mereka yang mengepung itu telah memisahkan diri untuk menghadapi beberapa orang yang baru saja datang memasuki padang rumput di dekat tanggul susukan Kali Opak itu. Mereka berharap bahwa orang-orang itu akan dapat ditahan sebelum mendekati arena, dan jika mungkin untuk dihalau menjauh. Tetapi anak-anak dari kelompok Gajah Liwung itu justru berpencar. Mereka membagi diri dalam kelompok-kelompok kecil dan menyerang dari berbagai arah. Dengan demikian maka kepungan itu pun mulai bergetar. Pertempuran tidak hanya terjadi di satu sisi, tetapi di semua sisi dari lingkaran itu. Ternyata orang-orang Ki Manuhara yang rata-rata telah memiliki pengalaman yang luas itu terkejut. Orang-orang yang datang itu meskipun jumlahnya tidak sebanyak mereka, namun ternyata mereka telah mengguncang kepungan yang melingkari arena pertempuran antara para pemimpin dari kelompok-kelompok yang sedang berkelahi itu. Demikianlah. Sejenak kemudian maka pertempuran pun menjadi semakin lama semakin sengit. Raras yang kebingungan tidak segera dapat mengambil sikap. Sementara itu Raden Antal yang pingsan mulai membuka matanya. Namun Raden Antal masih memerlukan beberapa saat untuk menyadari sepenuhnya apa yang sedang terjadi di sekitarnya. Ketika ia bangkit dan duduk di rerumputan, maka ia melihat dalam keremangan malam pertempuran yang sengit telah terjadi di sekitarnya. Di luar sadarnya, tiba-tiba saja ia telah melihat Raras yang juga telah duduk beberapa langkah dan padanya. Tiba-tiba saja Raden Antal itu menemukan kesadarannya sepenuhnya. Kenapa ia berada di padang rumput itu dan kenapa Raras juga berada di tempat itu? Karena itu, maka Raden Antal itu pun berusaha untuk mulai bergerak mendekati Raras. Namun Raden Antal itu terkejut bukan buatan.
Sabung Sari yang bertempur melawan ayahnya sempat meloncat sambil menjulurkan kakinya. Sekali lagi Raden Antal yang tidak bersiap menghadapi kemungkinan itu telah terlempar beberapa langkah. Tumit Sabung Sari telah mendorong punggungnya dengan kerasnya. Nafas Raden Antal pun terasa menjadi sesak. Sekali lagi matanya menjadi berkunang-kunang. Ia masih mendengar ayahnya berteriak mengumpat. Namun kemudian Raden Antal itu telah menjadi pingsan kembali. Demikianlah, pertempuran antara Sabung Sari dan Ki Tumenggung Wereda Selaputih itu berlangsung semakin sengit. Meskipun usianya sudah merambat ke hari-hari tuanya, tetapi Ki Tumenggung pernah memegang pimpinan sepasukan prajurit Mataram sebagai seorang senapati perang. Karena itu, maka kemampuannya pun masih harus diperhitungkan oleh Sabung Sari yang juga seorang prajurit Mataram. Namun prajurit muda itu memiliki kemampuan yang tidak kalah dari Ki Tumenggung Wereda Selaputih. Apalagi Sabung Sari telah memiliki ilmu yang tinggi sejak ia belum menjadi seorang prajurit. Karena itu, maka Ki Tumenggung itu tidak dengan mudah dapat menguasai lawannya. Bahkan beberapa kali Ki Tumenggung sempat terdesak mundur. Sementara itu, anak-anak Gajah Liwung yang dipimpin oleh Ki Ajar Gurawa telah semakin mengacaukan kepungan para pengikut Ki Manuhara. Meskipun setiap orang di antara anak-anak Gajah Liwung itu harus menghadapi lebih dari satu orang, tetapi ternyata bahwa mereka semakin menguasai keadaan. Namun jumlah yang banyak itu pun mempunyai pengaruh pula. Apalagi orang-orang yang mengepung arena itu adalah orang-orang yang hidupnya memang selalu dibayangi oleh kekerasan. Yang mencemaskan memang keselamatan Raras. Pada suatu saat Raden Antal itu tentu akan sadar lagi. Ia akan dapat menguasai Raras, sehingga akan dapat menjadi taruhan dalam pertempuran itu. Sementara itu Sabung Sari masih saja bertempur melawan Ki Tumenggung Wereda Selaputih. Dalam pada itu, maka kecemasan Sabung Sari pun meningkat ketika tiba-tiba saja ia mendengar bajang bertangan baja itu berteriak. "Kuasai perempuan celaka itu!" Teriakan itu memang menggerakkan hati para pengikut Ki Manuhara. Apalagi jumlah mereka memang lebih banyak, sehingga memungkinkan 1-2 orang untuk memisahkan diri dari benturan kekerasan itu dan menguasai Raras. Namun teriakan bajang bertangan baja itu juga didengar oleh Sabung Sari. Karena itu, maka ia memutuskan untuk menghentikan perlawanan Ki Tumenggung. Meskipun Ki Tumenggung pernah menjadi seorang senapati, namun ternyata bahwa kelebihan Sabung Sari selain kemudaannya yang mendukung kekuatan wadaknya, juga kemampuan ilmunya yang tinggi. Setelah ia mampu membuka hambatan di dalam dirinya atas petunjuk dan tuntunan Agung Sedayu, maka tenaga di dalam tubuh Sabung Sari yang tersimpan rapat itu mampu mengalir dengan derasnya. Karena itulah, ketika Sabung Sari menghentakkan tenaga dalamnya, maka ia pun dengan serta-merta mampu mendesak Ki Tumenggung Wereda Selaputih. Namun rasa-rasanya keadaan menjadi semakin mendesak. Ia memang mulai melihat 1-2 orang mencoba untuk melepaskan diri dari pertempuran. Sekali 2 kali anak-anak Gajah Liwung masih mampu menahan mereka. Namun Sabung Sari memperhitungkan bahwa pada suatu saat, tentu akan ada 1 atau 2 orang yang dapat lolos dan mempunyai kesempatan untuk menguasai Raras. Memang terbersit di hatinya untuk menghentikan perlawanan Ki Tumenggung dengan kemampuan ilmu puncaknya. Sabung Sari pun yakin, jika ia mengeterapkan ilmunya lewat sorot matanya, maka Ki Tumenggung tidak akan mampu bertahan. Tetapi Sabung Sari masih mempunyai beberapa pertimbangan. Ia tidak ingin membunuh Ki Tumenggung, agar persoalannya tidak menjadi berkepanjangan. Karena bagaimanapun juga Ki Tumenggung adalah salah seorang pemimpin di Mataram. Selain itu ia masih mempunyai pertimbangan bahwa Ki Tumenggung akan dapat melihat kenyataan tentang tingkah laku anak laki-lakinya itu. Namun Sabung Sari tidak dapat memberikan kesempatan lebih lama lagi kepada Ki Tumenggung, sehubungan dengan keselamatan Raras karena beberapa orang semakin menaruh perhatian atasnya. Dengan demikian, maka Sabung Sari itu telah mengerahkan segenap kemampuannya dengan dukungan tenaga cadangan di dalam dirinya yang telah mampu ditumpahkannya tanpa hambatan. Dengan demikian, maka Ki Tumenggung Wereda Selaputih pun semakin mengalami kesulitan menghadapi Sabung Sari yang terasa menjadi semakin garang. Meskipun demikian Ki Tumenggung itu tidak segera dapat dikuasainya. Bahkan sekali-sekali Ki Tumenggung yang memiliki pengalaman yang luas itu sempat juga membuat Sabung Sari terkejut. Sementara itu, Gelagah Putih yang bertempur melawan bajang bertangan baja itu pun semakin lama menjadi semakin sengit pula. Sedangkan Ki Manuhara yang mengetahui betapa tinggi ilmu Agung Sedayu harus bertempur dengan sangat berhati-hati.
Ki Manuhara tahu pasti bahwa Agung Sedayu telah mampu membunuh Ki Samepa yang memiliki landasan ilmu sebagaimana Ki Manuhara sendiri. Namun Ki Manuhara masih merasa memiliki landasan yang lebih kuat dari Ki Samepa itu. Dalam pada itu, maka Sabung Sari ternyata tidak mempunyai pilihan lain. Ketika keadaan Raras menjadi semakin gawat, sementara anak-anak dari kelompok Gajah Liwung masih sibuk melayani lawan yang jumlahnya lebih banyak, maka Sabung Sari pun telah mengambil keputusan. Dengan berat hati Sabung Sari harus menghentikan perlawanan Ki Tumenggung yang tidak dapat dikalahkannya dengan kemampuannya saja. Karena itu, maka Sabung Sari pun mulai merambah ke ilmu andalannya. Tetapi Sabung Sari masih sempat berpikir bahwa ia tidak ingin membunuh Ki Tumenggung. Karena itu, oleh keadaan yang sangat mendesak, maka Sabung Sari telah menyerang Ki Tumenggung Reda Selaputih dengan ilmu yang dipancarkannya lewat sorot matanya. Tetapi Sabung Sari tidak langsung menyerang ke arah dada. Dengan mengendalikan dirinya sendiri, Sabung Sari telah menghantam sasaran sejengkal di hadapan Ki Tumenggung Reda. Serangan Sabung Sari itu memang sangat mengejutkan. Ki Tumenggung memang tidak mengira bahwa ia dengan tiba-tiba telah mendapat serangan yang demikian dahsyatnya. Karena itu, maka Ki Tumenggung tidak sempat menghindarkan dirinya. Meskipun serangan itu tidak langsung ke tubuhnya, namun tanah berpasir dan kerikil sejengkal di hadapannya itu bagaikan diledakkan. Tanah berbatu kerikil dan berpasir di dekat tanggul kali opak itu bagaikan dilontarkan menyembur ke arah tubuh Ki Tumenggung. Sebenarnya serangan itu memang telah mengguncangkan pertahanan Ki Tumenggung Reda Selaputih. Hamburan pasir dan batu-batu kerikil itu telah menyakiti tubuhnya. Bahkan melukai kulitnya. Untunglah bahwa dengan cepat Ki Tumenggung masih sempat memalingkan wajahnya, sehingga pasir dan kerikil itu tidak mengenai matanya. Namun dengan demikian, maka pertahanannya yang terguncang itu telah memberikan kesempatan kepada Sabung Sari untuk menyerangnya. Tidak dengan kekuatan ilmunya yang dapat dilontarkannya lewat sorot matanya. Tetapi dengan cepat dan sepenuh tenaganya Sabung Sari telah menyerang dengan kakinya menghantam dada Ki Tumenggung. Didorong oleh tenaga dalamnya yang besar, maka serangan Sabung Sari itu mampu mengoyak daya tahan Ki Tumenggung Reda Selaputih, sehingga Ki Tumenggung itu telah terlempar beberapa langkah surut dan jatuh berguling di tanah. Nafasnya tiba-tiba terasa sesak, sehingga gelap malam itu pun seakan-akan menjadi semakin pekat. Ternyata seperti Raden Antal yang masih terbaring diam, maka Ki Tumenggung pun menjadi pingsan, sehingga tubuhnya diam terbujur di tanah. Pada saat yang demikian, Sabung Sari sempat melihat seseorang yang berlari langsung menuju ke tempat Raras duduk, sambil mengacukan sebilah tombak pendek. Orang itu hampir berhasil menguasai Raras, sementara Sabung Sari berdiri agak jauh setelah bertempur melawan Ki Tumenggung Reda. Karena itu, maka Sabung Sari pun tidak mempunyai cara lain. Ia terpaksa melontarkan serangannya pada jarak yang agak jauh itu lewat sorot matanya. Serangan yang tergesa-gesa itu telah menyambar tubuh orang yang membawa tombak pendek itu. Di luar perhitungan orang itu, maka serangan itu telah menghantam dadanya, sehingga rasa-rasanya dadanya telah meledak. Orang itu sama sekali tidak tahu lagi apa yang terjadi. Ia telah ditelan oleh maut pertama kali di arena pertempuran yang semakin keras itu. Tetapi di saat-saat berikutnya kematian telah menyusul pula. Anak-anak dari kelompok Gajah Liwung memang tidak mempunyai pilihan lain. Senjata mereka pun telah menembus kulit daging lawan-lawannya yang jumlahnya terlalu banyak. Ki Ajar Gurawa pun telah melumpuhkan beberapa orang lawan-lawannya, betapapun ia tidak ingin asal saja melakukan pembunuhan. Anak-anak Gajah Liwung yang selalu mendapatkan bimbingan kajian itu memang bukan pembunuh yang sewenang-wenang. Namun mereka memang merasa berhak untuk mempertahankan hidup mereka di pertempuran itu. Namun akibatnya mereka telah membunuh pula. Demikianlah, pertempuran di Tegalwuru itu menjadi semakin sengit. Kedua belah pihak yang telah terpercik keringat dan darah itu menjadi semakin keras dan kasar. Dalam pada itu, maka Bajang Bertangan Baja dan Ki Manuhara yang telah mengetahui kemampuan lawannya tidak merasa perlu untuk menjajagi lagi kemampuan lawannya. Karena itu, maka mereka agaknya telah langsung meningkatkan kemampuan mereka sampai lapisan tertinggi. Dengan demikian maka pertempuran di antara Bajang Bertangan Baja melawan Gelagah Putih dan Ki Manuhara melawan Agung Sedayu merupakan pertempuran yang sangat seru. Benturan-benturan kekuatan dan kemampuan di antara mereka seakan-akan telah mengguncang Tegalwuru yang jarang dirambah orang itu. Sementara itu, Sabung Sari pun telah mengerahkan kemampuannya. Ternyata tidak hanya seorang yang bersenjata tombak itu sajalah yang berusaha untuk menguasai Raras.
Karena itu maka ia pun harus bertempur melawan beberapa orang yang berusaha untuk menguasai Raras, yang tidak tahu apa yang harus diperbuat itu. Bagi para pengikut Ki Manuhara, maka Raras akan dapat dijadikan alat untuk menyelesaikan pertempuran itu. Tetapi Sabung Sari adalah orang yang berilmu tinggi. Tidak seorang pun di antara para pengikut Ki Manuhara yang mampu menembus pertahanannya. Setiap kali ada yang berusaha untuk menggapai Raras yang masih terduduk kebingungan itu, maka Sabung Sari selalu berhasil menggagalkannya. Bersambung ke bab 402. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.